Menantu miliarder menyamar jadi gadis lugu dan miskin. Uji ibu mertua yang mata-mata duitan. Tak disangka penyamaran ini berakhir mengejutkan. Sebelum lanjut ke ceritanya, seperti biasa, jangan lupa absen dari daerah mana saja bunda-bunda semuanya. Agar tali silaturahmi kita makin erat. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya makin lancar. Clara Paramita Atmadja adalah nama yang identik dengan kemewahan, kekuasaan, dan segala bentuk privilese. Sejak lahir, ia telah dimandikan dalam gelimang harta dan diwarisi dengan segala fasilitas yang tak terjangat oleh akal sehat orang biasa. Ayahnya, Surya Atmadja, adalah nahoda utama Atmadja Group, sebuah konglomerasi raksasa yang menggurita di sektor properti, perhotelan, dan investasi. Gedung-gedung pencakar langit yang menjulang di berbagai kota besar, resor-resor mewah di pulau-pulau eksotis, hingga pusat perbelanjaan elit, semua itu adalah bagian dari kerajaan yang suatu hari nanti akan menjadi miliknya. Kehidupan Clara adalah rangkaian pesta koktail eksklusif, liburan pribadi diet mewah, dan jadwal rapat dewan direksi yang padat. Ia dididik di sekolah-sekolah terbaik dunia, menguasai beberapa bahasa asing, dan memiliki kecerdasan bisnis yang tak perlu diragukan. Namun, di balik fasad kehidupan sempurna itu, ada satu hal yang terus mengganjal, sebuah syarat tak terduga yang menjadi kunci menuju tahtanya. Ia harus menemukan cinta sejati. Clara. Suara ayahnya yang dalam dan berwibawa selalu berhasil membuat Clara sedikit bergidik, meski ia tahu itu adalah bentuk kasih sayang. Kau tahu, nak, harta itu seperti pedang bermata dua. Bisa jadi berkat, bisa juga jadi kutukan. Surya Atmadja, seorang pria parubaya dengan rambut yang mulai memutih di pelipis, menatap putrinya dari balik meja kerjanya yang masif. Aku sudah melihat banyak orang hancur karena tergila-gila pada uang. Aku tidak ingin kau mengalaminya. Clara menghela napas. Ini bukan kali pertama percakapan ini terjadi. Sejak ia lulus kuliah dan mulai serius terlibat dalam bisnis keluarga, ayahnya semakin sering membahas topik ini. Tapi ayah, apa hubungannya dengan warisan perusahaan? Tanyanya, mencoba memahami logika di balik pemikiran ayahnya yang terkadang sulit ditebak. Sangat berhubungan, putriku, jawab Surya, menyandarkan punggungnya pada kursi kulitnya yang empuk. Aku ingin kau memimpin perusahaan ini dengan hati yang tulus, dengan fondasi yang kuat, dan dengan pasangan yang mencintaimu apa adanya. Bukan karena namamu Atmadja, bukan karena aset triliunan yang kau miliki. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan, sorot matanya tajam dan serius. Aku ingin kau menikah dengan pria yang mencintai Clara, bukan Clara Atmadja. Dan sampai kau membuktikan itu padaku, kepemimpinan penuh atas Atmadja Group tidak akan sepenuhnya jatuh ke tanganmu. Syarat itu, betapapun anehnya bagi sebagian orang, adalah cerminan dari prinsip hidup Surya Atmadja. Ia sendiri pernah merasakan pahitnya dikhianati oleh cinta yang hanya mengincar hartanya di masa muda. Pengalaman itu membentuk pandangannya, menjadikannya seorang pria yang sukses secara finansial, namun juga skeptis terhadap motivasi orang lain. Ia tidak ingin putrinya merasakan hal yang sama. Clara bukannya tidak pernah menjalin hubungan. Beberapa pria telah mendekatinya, dari sesama pewaris bisnis hingga eksekutif muda berprestasi. Namun, setiap kali ia merasa ada percikan, selalu ada momen di mana ia merasa ada sesuatu yang tersembunyi. Sebuah ketertarikan yang lebih condong pada status dan kekayaannya daripada pada dirinya sebagai individu. Ia bahkan pernah mendengar desas-desus tentang salah satu mantan kekasihnya yang secara terang-terangan membual tentang keuntungan finansial jika ia berhasil menikahi Clara Atmadja. Hati Clara terasa perih saat itu, menyadari betapa tipisnya batas antara cinta dan keserakahan. Syarat ayahnya, yang awalnya terasa seperti belenggu, kini mulai terasa seperti tantangan. Ini bukan hanya tentang warisan, tapi juga tentang pembuktian diri, tentang menemukan sesuatu yang asli di dunia yang seringkali dipenuhi kepalsuan. Clara tahu ia harus melakukan sesuatu yang radikal, sesuatu yang akan menyingkirkan semua topeng dan memperlihatkan motivasi sejati setiap orang di sekitarnya. Ide itu, yang awalnya hanya bisikan di benaknya, kini mulai tumbuh menjadi sebuah rencana konkret. Sebuah penyamaran. Penyamaran yang akan menguji tidak hanya calon pasangannya, tetapi juga orang-orang terdekat di sekelilingnya. Ia tahu ini akan sulit, bahkan mungkin menyakitkan. Melepas kemewahan yang selalu menemaninya, hidup layaknya orang biasa,
menghadapi tatapan sinis, dan mungkin juga penolakan. Tapi ini adalah satu-satunya cara untuk menemukan kebenaran yang dicari ayahnya, dan yang lebih penting, kebenaran yang Clara cari untuk dirinya sendiri. Pertarungan sebenarnya bukan di ruang rapat dewan direksi, melainkan di tengah-tengah masyarakat, di mana harta tak lagi menjadi tameng. Ide penyamaran itu kini bukan lagi sekadar bisikan di benak Clara, melainkan sebuah cetak biru yang rapi dan terencana. Clara tahu betul, untuk benar-benar menguji motif seseorang, ia harus menanggalkan segalanya yang melekat pada nama besar, Atmadja. Ini bukan sekadar ganti baju, melainkan transformasi total. Sebuah proses metamorfosis menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Seseorang yang tak akan dikenali sebagai pewaris Atmadja Group. Ayah, aku sudah memikirkannya matang-matang. Clara memulai percakapan serius dengan Surya Atmadja di ruang kerja pribadi mereka. Sebuah ruangan yang senyap dan syarat buku, tempat keputusan-keputusan besar Atmadja Group seringkali dilahirkan. Aku akan melakukan apa yang ayah inginkan. Aku akan menyamar, hidup sebagai orang biasa. Surya Atmadja menatap putrinya, gurat kebanggaan bercampur kekhawatiran terlihat jelas di wajahnya yang bijaksana. Kau yakin, Clara? Ini bukan sandiwara yang bisa kau hentikan kapan saja. Kau harus melepaskan semua kenyamanan yang selama ini kau miliki. Kemewahan, privasi, dan bahkan rasa amanmu mungkin terancam. Aku yakin, ayah, jawab Clara mantap, sorot matanya memancarkan tekad yang kuat. Ia tahu ini bukan permainan. Aku ingin membuktikan pada ayah, dan yang lebih penting, pada diriku sendiri, bahwa aku bisa menemukan cinta yang tulus. Bukan cinta yang terbius oleh status dan harta. Dan ini satu-satunya cara yang terlintas di benakku. Rencana besar itu pun mulai dieksekusi dengan kerahasiaan tingkat tinggi. Langkah pertama yang paling krusial adalah menciptakan identitas baru yang meyakinkan. Clara Paramita Atmadja, sang pewaris mahkota, akan menghilang sementara dari peredaran publik. Sebagai gantinya, muncullah Anissa Putri, seorang desainer grafis lepas yang hidupnya jauh dari gemerlap. Untuk memperkuat karakter Anissa, diputuskan bahwa ia akan diceritakan sebagai seorang perantau dari kota kecil, dengan penghasilan yang pas-pasan, dan tinggal di sebuah indeko sederhana di kawasan padat penduduk di pinggiran Jakarta. Clara melibatkan hanya segelintir orang kepercayaannya dalam misi rahasia ini. Ada Pak Herman, kepala keamanan keluarga yang telah mengabdi puluhan tahun dan loyalitasnya tak perlu diragukan lagi. Pak Herman bertanggung jawab atas aspek keamanan jarak jauh dan memastikan tidak ada jejak Clara Atmadja yang tertinggal dalam kehidupan Anissa Putri. Lalu, ada Maya, asisten pribadi Clara yang cerdik dan sangat teliti. Maya bertugas membantu Clara dalam menyiapkan detail-detail kecil penyamaran, mulai dari daftar barang kebutuhan sehari-hari yang realistis untuk Anissa, hingga mempelajari kebiasaan-kebiasaan umum masyarakat kelas menengah ke bawah. Mereka berdua adalah satu-satunya yang tahu tentang misi rahasia ini selain Surya Atmadja. Penampilan fisik Anissa adalah transformasi yang paling mencolok dan menjadi kunci penyamaran. Rambut Clara yang biasanya tertata rapi dengan sentuhan penata rambut profesional dan selalu berkilau, kini diubah menjadi kepang sederhana, ponytail biasa, atau dibiarkan tergerai tanpa banyak gaya, terkadang sedikit acak-acakan agar terlihat natural dan tidak terlalu terawat. Pakaian-pakaian rancangan desainer ternama, tas kulit asli, dan sepatu hak tinggi di lemari Clara yang tak terhitung jumlahnya, digantikan dengan baju-baju polos, kaos oblong berwarna dasar, celana jeans yang sedikit usang dan longgar, serta rok panjang sederhana yang dibeli dari toko pakaian umum. Perhiasan berlian, mutiara, dan emas diganti dengan gelang tali sederhana, jam tangan plastik murah, atau cincin imitasi yang tampak biasa saja. Bahkan, riasan wajahnya pun diminimalisir hingga nyaris tak terlihat. Hanya sedikit bedak tabur dan lipstik berwarna alami, jauh dari polesan sempurna yang selalu menghiasi wajah Clara saat menghadiri acara-acara penting. Ia juga sengaja memilih kacamata berbingkai sederhana untuk memberi kesan lebih kutu buku dan lugu. Astaga, Clara, aku hampir tak mengenalimu, seru Maya dengan tawa tertahan saat pertama kali melihat transformasi bosnya di depan cermin. Kau benar-benar terlihat biasa sekali. Bahkan mungkin lebih dari biasa. Clara tersenyum tipis, menatap pantulan dirinya yang kini adalah Anissa. Ada rasa aneh melihat dirinya yang sangat berbeda. Itu tujuannya, Maya. Aku harus bisa berbaur, menjadi orang yang tak mencolok. Tidak ada yang boleh menduga bahwa Anissa Putri adalah Clara Atmadja.
Yang paling menantang dari penyamaran ini bukanlah perubahan fisik, melainkan perubahan kebiasaan dan mentalitas. Clara harus belajar naik angkutan umum seperti bus kota atau KRL komuter lain yang sering penuh sesak, menawar harga di pasar tradisional dengan gigih, makan di warung pinggir jalan yang panas dan ramai, serta menghadapi hiruk-pikuk kehidupan kota yang jauh dari pengawal pribadi dan sopir setia yang selalu siap sedia. Ia bahkan berlatih bagaimana menghadapi tatapan meremehkan, cibiran, atau bahkan penipuan kecil yang mungkin ia temui, mempersiapkan mentalnya untuk segala kemungkinan yang akan datang. Surya Atmaja sendiri menyediakan sebuah apartemen kecil yang memang ia miliki sebagai investasi, jauh dari properti mewah Atmaja Group, untuk dijadikan indekos Anissa. Ia juga memastikan Clara memiliki cukup uang tunai untuk kebutuhan sehari-hari layaknya seorang desainer grafis dengan penghasilan rata-rata, tidak kurang dan tidak lebih, untuk menghindari kecurigaan. Ingat, nak, pesan Surya Atmaja dengan nada serius di hari terakhir sebelum penyamaran dimulai. Jaga setiap gerak-gerikmu. Jangan pernah menunjukkan gelagat mencurigakan atau melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan, Anissa Putri. Ini bukan hanya tentang menemukan jodoh, tapi juga tentang belajar memahami kehidupan dari sudut pandang yang berbeda, merasakan bagaimana rasanya hidup tanpa privilese yang selama ini kau nikmati. Ini akan membentukmu menjadi pemimpin yang lebih baik. Clara mengangguk, ada kegugupan bercampur antusiasme yang membuncah dalam dirinya. Ia tahu ini akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan, sebuah petualangan yang akan mengubah hidupnya secara fundamental. Ia meninggalkan mobil mewahnya yang terparkir rapi di garasi, meninggalkan apartemen penthouse-nya yang mewah dengan pemandangan kota, dan mengucapkan selamat tinggal sementara pada dunianya yang serba ada. Clara Atmaja kini adalah Anissa Putri, seorang gadis sederhana yang siap menghadapi tantangan hidup dengan kedua kakinya sendiri, tanpa jaring pengaman kekayaan. Misi penyamaran ini adalah ujian terberat yang pernah ia hadapi, dan ia bertekad untuk menyelesaikannya dengan sempurna, demi ayahnya, dan demi dirinya sendiri. Jakarta, bagi Clara yang kini menjelma menjadi Anissa, terasa seperti kanvas raksasa yang belum pernah ia sentuh. Kota ini, dengan segala hingar-bingar dan jutaan ceritanya, adalah arena baru tempat ia harus belajar beradaptasi. Ia sengaja memilih sebuah indekos di daerah Tebet, sebuah kawasan yang cukup ramai namun masih memungkinkan Anissa untuk merasakan langsung denyut kehidupan masyarakat kelas menengah. Apartemen kecil yang diberikan ayahnya, yang kini ia juluki indekos, adalah markas utamanya, tempat ia memulai lembaran baru dengan identitas yang sama sekali berbeda. Hari-hari pertama Anissa di dunia barunya, penuh dengan serangkaian penyesuaian yang tak pernah ia bayangkan. Setiap pagi, telinganya harus terbiasa dengan bisingnya klakson angkot yang tak sabar, bau asap knalpot bercampur aroma gorengan yang menguar dari pedagang kaki lima, serta keharusan untuk sabar mengantre di mana-mana, mulai dari antrean bus, pembayaran di minimarket, hingga saat memesan makanan di warung makan sederhana. Perjalanan menuju klien untuk presentasi desain atau sekadar mencari inspirasi di pusat keramaian seringkali berarti menumpang bus kota yang sesak atau KRL komuter lain yang padat penumpang, sebuah pengalaman yang jauh berbeda dari duduk nyaman di kursi belakang mobil mewah dengan AC dingin dan sopir pribadi yang selalu siap sedia. Suatu sore yang terik, setelah menyelesaikan sebuah proyek desain logo yang cukup melelahkan di salah satu kafe dengan fasilitas wifi gratis, Anissa memutuskan untuk pulang lebih awal. Ia menyusuri trotoar yang tidak terlalu mulus, berjalan kaki menuju halte bus terdekat, sesekali mengamati toko-toko kecil yang berjejer dan keramaian di sekitarnya. Pikirannya melayang, memikirkan bagaimana ia akan menemukan pria yang tepat di tengah kota sebesar ini, dengan penyamaran yang harus ia jaga ketat. Apakah ia harus bergabung dengan komunitas tertentu? Atau justru membiarkan takdir yang bekerja dengan caranya sendiri? Saat ia asyik melamun, tanpa disadari kakinya tersandung gundukan trotoar yang sedikit pecah dan tidak rata. Tubuhnya oleng seketika, keseimbangan hilang, dan tumpukan file serta sketsa desain di tangannya berhamburan ke aspal jalanan. Sebuah map penting berwarna coklat yang berisi kontrak kerja untuk proyek terbarunya. Sebuah proyek yang sangat ia harapkan untuk menjaga citra, desainer grafis lepas, yang sibuk, terlempar cukup jauh. Map itu meluncur tepat di bawah roda depan sepeda motor yang sedang melaju pelan, siap melindasnya. Aduh! Anissa mengadu pelan, cepat-cepat berjongkok untuk memunguti barang-barangnya yang berserakan. Matanya terbelalak melihat map kontraknya yang berharga terancam terlindas. Jantungnya berdegup kencang, takut proyek itu gagal karena kecerobohan. Tiba-tiba,
Sebuah tangan kokoh dan sigap meraih map itu hanya sepersekian detik sebelum roda sepeda motor sempat menyentuhnya. Sebuah tangan yang tidak mulus, namun terasa meyakinkan. Anissa mendongak. Di depannya, berdiri seorang pria muda dengan kemeja rapi yang sedikit kusut karena seharian bekerja dan tas punggung berisi laptop tersampir di bahunya. Wajahnya ramah, dengan sepasang mata coklat yang memancarkan ketulusan dan sedikit kelelahan, seolah ia baru saja menyelesaikan pekerjaan berat. "Hati-hati, Mbak," ujar pria itu lembut, suaranya agak serak namun menenangkan, sambil menyerahkan map yang sudah ia selamatkan. "Untung belum kelindas. Penting, ya?" Anissa menghela napas lega. Rasa malu menyergapnya. Ia melihat senyum tipis di bibir pria itu. Wajahnya biasa saja, tidak tampan memesona seperti model-model majalah fashion yang biasa ia temui di lingkungan sosialnya. Tapi ada aura kalem, bertanggung jawab, dan pekerja keras yang terpancar darinya. Ia juga memiliki sorot mata yang jujur dan teduh. Sesuatu yang begitu langka dan menenangkan bagi Anissa, mengingat betapa seringnya ia bertemu dengan mata-mata penuh perhitungan di masa lalunya. "Terima kasih banyak, Mas. Saya benar-benar tidak melihat gundukan itu." Anissa tergagap, merasa sangat berhutang budi. Ia memperhatikan siku kemeja pria itu sedikit kotor oleh noda minyak atau debu. Mungkin karena baru saja membetulkan sesuatu di lapangan atau melewati jalanan yang berdebu. "Tidak masalah. Mungkin mata saya lebih jeli melihat map daripada mbaknya tadi." Canda pria itu membuat Anissa sedikit tersenyum dan merasa sedikit lebih rileks. Pria itu bahkan ikut membantu memunguti beberapa pensil, stylus tablet grafis, dan kertas sketsa yang berserakan, memperlakukan barang-barang Anissa dengan hati-hati. "Saya Rio," kata pria itu sambil mengulurkan tangannya setelah semua barang Anissa terkumpul dan aman di dekapannya. Jabat tangannya terasa hangat dan sedikit kapalan, bukan tangan mulus yang biasa ia jumpai dari para eksekutif muda atau pengusaha di lingkaran sosialnya. Itu adalah tangan seorang pekerja keras. "Saya arsitek." "Anissa," sahut Anissa, membalas jabat tangan Rio. "Saya desainer grafis." Singkat kata, mereka berbincang ringan selama beberapa menit di tepi trotoar yang ramai. Rio bercerita tentang pekerjaannya sebagai arsitek di sebuah firma kecil yang sering membuatnya pulang larut, dan bagaimana ia sedang mengejar target untuk proyek perumahan subsidi di pinggiran kota. Ia berbicara tentang tantangan membangun dengan anggaran terbatas namun tetap mengutamakan kualitas. Anissa, dengan identitas Anissa Putri, menceritakan tentang tantangan menjadi desainer grafis lepas yang harus selalu aktif mencari klien, bersaing, dan menjaga reputasi agar tetap dipercaya. Tidak ada obrolan tentang saham, aset portofolio, liburan mewah ke Eropa, atau investasi properti. Hanya obrolan sederhana tentang kehidupan sehari-hari, tantangan profesional, dan harapan-harapan kecil yang realistis. Ada sesuatu dalam diri Rio yang langsung menarik perhatian Anissa. Ia tidak berusaha memamerkan diri atau kehebatannya, tidak bertanya-tanya soal penghasilan Anissa, atau mencoba mencari tahu latar belakang keluarganya lebih jauh. Ia hanya mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali memberikan masukan praktis tentang cara menjaga kesehatan meski sibuk atau bagaimana menemukan inspirasi di tengah kemacetan kota. Ketulusan itu terasa begitu murni, begitu kontras dengan segala kepalsuan yang selama ini mengelilingi kehidupan Clara. Ketika bus Anissa tiba, Rio mengangguk sopan, memberikan senyum terakhirnya. "Semoga sukses proyeknya. Anissa, hati-hati di jalan." "Terima kasih, Rio. Anda juga," balas Anissa, melambaikan tangan sebelum masuk ke dalam bus yang penuh sesak. Ia berhasil mendapatkan tempat duduk di dekat jendela. Sepanjang perjalanan pulang, senyum tipis tak lepas dari bibir Anissa. Hatinya terasa ringan, seolah ada beban yang terangkat. Pertemuan tak terduga dengan Rio, sang arsitek sederhana dengan mata jujur, telah menanamkan benih harapan di hatinya. Ini adalah awal yang baik, sebuah permulaan yang terasa begitu alami dan organik, jauh dari segala kepalsuan yang ia coba hindari. Ia merasa telah menemukan kepingan pertama dari teka-teki yang diberikan ayahnya, sebuah kepingan yang berpotensi menjadi jawaban atas pencariannya akan cinta yang tulus dan murni. Pertemuan tak terduga di trotoar itu menjadi jembatan yang kokoh bagi Anissa dan Rio untuk saling mengenal lebih jauh. Hari-hari berikutnya diwarnai dengan intensitas pertemuan yang meningkat. Mereka mulai sering makan siang bersama di warung-warung sederhana dekat kantor Rio, atau berbagi cerita tentang tantangan proyek masing-masing di sebuah kedai kopi kecil yang nyaman.
Rio adalah pendengar yang luar biasa. Ia tak hanya mendengar, tapi juga menyimak dengan saksama. Sesekali memberikan saran-saran praktis yang tak terduga, membuat Anissa merasa nyaman, dihargai, dan benar-benar dipahami. Clara, dalam penyamarannya sebagai Anissa, menyadari bahwa ia telah menemukan sesuatu yang selama ini ia cari-cari di tengah hiruk-pikuk kehidupannya yang gemerlap, ketulusan yang murni. Rio mencintainya karena sosok Anissa yang apa adanya, pekerja keras, sederhana, dan berhati baik, tanpa mengetahui sedikit pun tentang kemewahan dan kekayaan yang ia tinggalkan di balik identitas aslinya. Setelah beberapa bulan berpacaran, di mana perasaan mereka semakin menguat dan tak bisa lagi disembunyikan, Rio, dengan wajah sumringah namun sedikit gugup, akhirnya mengajak Anissa untuk bertemu keluarganya. Anissa, aku ingin kamu bertemu ibuku. Beliau pasti senang sekali kalau aku memperkenalkanmu, kata Rio suatu malam, saat mereka sedang menikmati makan malam di sebuah warung sate langganan mereka. Aroma arang dan daging panggang menyeruak di udara. Jantung Anissa berdebar kencang. Ini adalah babak baru, sebuah ujian sesungguhnya. Bagaimana reaksi keluarga Rio, terutama sang ibu, terhadap sosok Anissa yang sederhana ini? Apakah penyamarannya akan teruji sampai di titik ini? Anissa menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri dan meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia siap menghadapi segala kemungkinan. Tentu, Rio, aku juga ingin mengenal keluarga kamu. Semoga mereka suka padaku. Akhirnya, tiba hari Minggu yang telah ditunggu-tunggu dan sedikit mendebarkan itu. Rio menjemput Anissa tepat waktu di Indekos. Sederhana Anissa. Anissa memilih mengenakan gamis katun berwarna kalem, hijau mint lembut, yang menjuntai anggun dan jilbab instan berwarna senada yang sederhana, tanpa motif mencolok. Penampilannya benar-benar mencerminkan gadis lugu dari desa yang merantau ke kota, jauh dari kesan glamor. Rio menggenggam tangannya erat selama perjalanan, seolah bisa merasakan kegugupan Anissa, memberikan kekuatan melalui sentuhannya. Mereka tiba di sebuah rumah sederhana namun asri di kawasan perumahan menengah, tidak terlalu besar, tapi tampak terawat dengan halaman kecil yang ditumbuhi bunga-bunga. Dari luar, rumah itu memancarkan kehangatan sebuah keluarga. Rio membuka pintu dan mempersilakan Anissa masuk dengan senyum lebar. Di ruang tamu, seorang wanita paruh baya dengan dandanan yang cukup mencolok, lipstik merah terang, dan perhiasan emas yang berkilauan memenuhi jari-jari, leher, dan pergelangan tangannya, duduk di sofa dengan postur tegap. Itulah ibu Rio, Bu Sumi. Di sampingnya, duduk juga adik perempuan Rio, Rani, yang tampak lebih ramah dan menawan dengan senyum tulus. Ibu, kenalkan, ini Anissa, kata Rio penuh semangat, menggandeng tangan Anissa agar lebih dekat dengan ibunya. Anissa tersenyum sopan, mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan takzim. Selamat siang, Bu. Saya Anissa, teman Rio. Bu Sumi membalas uluran tangan Anissa, namun tatapan matanya yang tajam langsung menyapu penampilan Anissa dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapan itu terasa seperti scanner canggih, meneliti setiap detail. Gamis katunnya yang polos, jilbabnya yang tidak bermerek, tas selempang kain sederhana yang Anissa bawa, hingga sandal teplek yang dikenakannya. Sorot matanya berhenti sejenak pada jam tangan plastik murah yang melingkar di pergelangan tangan Anissa, lalu naik lagi ke wajah Anissa, yang tanpa polesan makeup tebal dan hanya dihiasi senyum tipis. Senyum ramah yang awalnya samar menghiasi bibir Bu Sumi perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi yang sedikit masam dan kaku, seolah ia baru saja mencicipi sesuatu yang pahit. Oh, ini Anissa, ucap Bu Sumi, nadanya terdengar datar, nyaris tanpa antusiasme atau kehangatan seorang calon mertua. Ia menarik tangannya dengan cepat setelah bersalaman. Seolah sentuhan itu tidak nyaman baginya atau ia terburu-buru ingin melepaskannya. Silakan duduk. Enduk. Suasana mendadak canggung. Hening sesaat. Rani, adik Rio, segera mencoba mencairkan suasana. Senang bertemu kamu, Mbak Anissa. Kak Rio sering cerita banyak hal baik tentang kamu. Rani lebih ramah dan terbuka, mengisyaratkan Anissa untuk duduk di sampingnya, menjauhkannya sedikit dari aura dingin sang ibu. Namun, fokus Bu Sumi tampaknya sudah tertuju pada satu hal yang paling krusial baginya. Latar belakang Anissa yang terlihat begitu biasa, bahkan mungkin di bawah standarnya. Anissa ini kerja apa, Nak? Tanyanya kemudian, nadanya penuh selidik, tanpa basa-basi tentang bagaimana Anissa kesini, atau kesan pertama lainnya.
Pertanyaan pertamanya langsung mengarah pada status ekonomi dan pekerjaan. Rio segera menjawab, Anissa ini desainer grafis lepas, Bu. Kreatif sekali orangnya. Dia juga pintar dan mandiri. Bu Sumi hanya mengangguk tipis. Raut wajahnya semakin jelas menunjukkan ketidakpuasan dan kekecewaan. Ia melipat tangannya di dada, menunjukkan gestur defensif. Oh, desainer lepas. Berarti penghasilannya tidak menentu. Ya, enduk, susah kan kalau begitu. Di zaman sekarang ini, mencari nafkah itu susah sekali loh. Apalagi kalau mau membangun rumah tangga, butuh biaya banyak, tidak bisa hanya mengandalkan cinta. Ia melirik Rio dengan tatapan penuh arti, seolah ingin menyampaikan pesan tanpa kata-kata, sebuah peringatan keras. Memangnya cukup untuk makan sehari-hari? Anissa hanya bisa tersenyum tipis, berusaha sekuat tenaga untuk menjaga ekspresi tenangnya. Hatinya sedikit berdenyut perih mendengar nada bicara Bu Sumi yang terang-terangan meremehkan dan menghakimi. Namun, inilah yang ia harapkan, inilah yang ia cari. Inilah ujian sebenarnya yang harus ia hadapi. Ia harus melihat sejauh mana, mata duitan, Bu Sumi akan mempengaruhi pandangannya terhadap dirinya. Dan apakah nilai-nilai materi akan mengalahkan segalanya bagi ibu dari pria yang dicintainya itu? Rio, yang melihat ketidaknyamanan Anissa dan nada bicara ibunya yang tak pantas, segera mengalihkan pembicaraan, berusaha menengahi dan meredakan ketegangan. Namun, Anissa tahu, ini baru permulaan dari konflik yang akan lebih besar. Sorot mata Bu Sumi yang penuh perhitungan itu akan menjadi tantangan terberatnya dalam penyamaran ini. Pertemuan pertama di rumah Rio meninggalkan kesan yang membekas dan pahit bagi Anissa. Perlakuan Bu Sumi, yang sangat kontras dengan kehangatan Rio dan adiknya, Rani, menjadi bukti awal bahwa penyamarannya akan diuji dengan keras, jauh melampaui dugaan awal Clara. Anissa awalnya mencoba memahami, mungkin Bu Sumi hanya terkejut dengan pilihan Rio, atau sekadar protektif berlebihan terhadap putranya. Namun, seiring berjalannya waktu dan intensitas pertemuan Anissa dengan keluarga Rio, sindiran Bu Sumi tak lagi sekadar gurauan yang diselipkan dengan senyum tipis. Kini, sindiran-sindiran itu semakin terang-terangan, tajam, dan menusuk, bahkan di hadapan Rio sekalipun. Setiap kali Anissa berkunjung ke rumah Rio, yang kini menjadi kebiasaan rutin di akhir pekan, aura permusuhan halus dari Bu Sumi selalu terasa menyelimuti ruangan. Seolah itu adalah bagian dari rutinitasnya, Bu Sumi akan selalu menemukan cara untuk membandingkan Anissa dengan wanita lain yang menurutnya lebih pantas, atau lebih setara, untuk putranya. Lihat itu, Enduk, anak Bu RT yang di kompleks seberang. Suaminya pengusaha batik besar, rumahnya 2 lantai megah, mobilnya saja ada 2, mewah semua. Kamu kapan, Enduk, bisa punya begitu? Bu Sumi akan berkata dengan nada yang dibuat-buat polos, namun matanya tak lepas melirik Anissa dengan pandangan merendahkan, seolah Anissa adalah cermin kegagalan yang harus ia caci maki. Atau, dulu, pacar Rio yang terakhir itu, wah, jangan ditanya. Perhiasannya saja. 1 set bisa buat beli motor metik baru. Tapi ya sudahlah, mungkin memang belum jodoh ya. Kalimat-kalimat itu disampaikannya dengan nada seolah ia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Namun cukup keras dan jelas agar Anissa bisa mendengarnya dengan detail di setiap suku kata. Anissa seringkali hanya bisa tersenyum getir, mengatupkan bibirnya rapat-rapat, berusaha keras agar raut wajahnya tidak menunjukkan sedikitpun kekecewaan, kemarahan, atau rasa sakit yang menyergap hatinya. Ia tahu ini adalah bagian tak terpisahkan dari tes yang ia jalani, dan emosinya tidak boleh terpancing. Setiap kata pedas dari Bu Sumi adalah pukulan yang harus ia tahan tanpa goyah. Rio, yang selalu menyadari ibunya semakin kelewatan batas, selalu berusaha membela Anissa dengan sabar dan tegas. Bu, Anissa ini mandiri. Dia punya penghasilan sendiri. Bu, kami nyaman kok dengan keadaan kami sekarang. Ujarnya, mencoba menghentikan rentetan sindiran ibunya. Namun, pembelaan Rio justru seringkali membuat Bu Sumi semakin menjadi-jadi, seolah pembelaan itu adalah bahan bakar bagi kekesalannya. Nyaman itu tidak bisa bikin perut kenyang. Rio, cinta saja tidak cukup untuk hidup di Jakarta yang keras ini. Kamu mau anak istri kamu nanti makan apa? Batu. Hidup ini butuh uang. Rio, banyak uang. Sembur Bu Sumi, nadanya meninggi, suaranya hampir melengking. Ia bahkan terkadang sengaja membahas biaya pernikahan yang fantastis, biaya hidup yang terus melonjak tinggi di ibu kota,
hingga biaya pendidikan anak-anak di masa depan yang tak murah, seolah ingin menekan Anissa secara mental agar menyerah dan undur diri dari kehidupan putranya. Salah satu momen paling menyakitkan bagi Clara dalam penyamarannya adalah saat Anissa membawa kue bolu buatan tangannya sendiri ke rumah Rio sebagai buah tangan, sebuah upaya tulus untuk mengambil hati Bu Sumi. Kue itu dibuat dengan resep rahasia keluarganya. Resep yang biasanya dipuji setinggi langit oleh para koki pribadi dan tamu-tamu ayahnya. Wah, Mbak Anissa bisa bikin kue juga ya? Kelihatannya enak sekali. Puji Rani Tulus dengan mata berbinar, mengambil sepotong kue itu dengan antusias. Namun, Bu Sumi dengan cepat menyela, bisa bikin kue saja belum tentu bisa bikin uang, enduk. Apalagi kalau nanti sudah berkeluarga, butuh banyak modal. Kalau cuma bisa mengandalkan hasil kue untuk makan sehari-hari, ya susah. Mana cukup. Ia mengambil sepotong kue itu dengan ujung jarinya, mencicipinya dengan wajah datar, tanpa ekspresi, seolah kue itu hambar, lalu meletakkannya kembali ke piring seolah tidak terkesan sama sekali, bahkan tidak menghabiskannya. Clara, yang terbiasa dengan pujian dan apresiasi atas setiap karyanya, merasakan perih yang tak terlukiskan. Ini bukan hanya tentang bolu yang diremehkan, tapi tentang harga dirinya sebagai individu, kemampuannya, dan keberadaannya yang diremehkan hanya karena ia menampilkan status ekonomi yang biasa di mata Bu Sumi. Ia melihat dengan sangat jelas bagaimana pandangan Bu Sumi tentang nilai seseorang semata-mata ditentukan oleh seberapa tebal dompetnya, seberapa banyak harta yang bisa ia tunjukkan. Ini adalah mentalitas materialistis yang paling lugas yang pernah ia saksikan. Di sisi lain, Rio semakin menunjukkan ketulusan dan kesabarannya. Ia sering meminta maaf atas perilaku ibunya, berbisik menenangkan Anissa, meyakinkan bahwa ia tidak peduli sedikitpun dengan komentar-komentar pedas itu. Jangan dengarkan ibu, Nis. Ibu memang begitu, pikirannya sering kemana-mana. Yang penting aku sayang kamu, apa adanya. Jangan diambil hati ya, kata Rio, sambil menggenggam tangan Anissa erat, seolah ingin menyalurkan seluruh kekuatan dan dukungan yang ia miliki. Sikap Rio yang konsisten dan penuh cinta ini sedikit meredakan rasa sakit Anissa. Namun juga semakin memperkuat tekadnya untuk melihat sejauh mana drama penyamaran ini akan berlanjut dan bagaimana Rio akan bertahan menghadapi tekanan dari ibunya sendiri. Anissa mulai menyadari bahwa konflik ini bukan hanya tentang dirinya dan Bu Sumi. Ini juga tentang Rio, tentang bagaimana ia akan menghadapi tekanan bertubi-tubi dari ibunya sendiri demi mempertahankan cinta mereka. Penyamaran ini semakin terasa berat dan menantang, namun juga semakin menegaskan bahwa ia berada di jalur yang benar dalam menguji ketulusan semua orang di sekitarnya. Perkataan Bu Sumi, meski menyakitkan, justru menjadi bahan bakar bagi Anissa untuk melanjutkan sandiwara ini hingga akhir. Ia ingin tahu, apakah cinta Rio cukup kuat untuk melawan materialisme ibunya yang mengakar dalam. Sindiran-sindiran Bu Sumi tak hanya berhenti pada kata-kata pedas. Seolah belum puas mengiris hati Anissa dengan bahasa verbal, ia mulai melancarkan ujian yang lebih konkret, terutama yang berkaitan langsung dengan kondisi finansial. Anissa seringkali merasakan tekanan ini dalam bentuk permintaan tidak langsung, keluhan terselubung, atau komentar yang terang-terangan mengarah pada pengeluaran uang, seolah ingin melihat sejauh mana kemampuan Anissa. Aduh, enduk. Zaman sekarang ini semua serba mahal. Harga beras saja sudah melambung tinggi. Cabai juga ikut-ikutan. Belum lagi bayar listrik yang selalu naik, tagihan air yang membengkak. Pusing kepala ibu rasanya memikirkan pengeluaran rumah tangga yang tidak ada habisnya. Bu Sumi akan mendesah dramatis saat Anissa sedang berkunjung. Ia akan sengaja menceritakan detail pengeluaran rumah tangga yang menurutnya besar, dari uang sekolah Rani yang sebentar lagi butuh biaya tambahan, hingga biaya perbaikan atap yang bocor akibat hujan, selalu dengan nada mengeluh yang diakhiri dengan pandangan penuh harap, atau lebih tepatnya, menuntut ke arah Anissa. Kadang, ia juga akan menyinggung tentang perhiasan emas yang sudah lama ia inginkan untuk arisan, atau model baju arisan yang mewah, dengan harapan Anissa atau Rio akan berinisiatif membelikannya. Pernah suatu ketika, ia sengaja meninggalkan brosur kredit barang elektronik di meja ruang tamu saat Anissa berkunjung, dengan lingkar merah di gambar televisi layar datar terbaru. Clara, yang kini adalah Anissa, tentu saja tidak menunjukkan reaksi apapun yang mengindikasikan ia memahami maksud terselubung Bu Sumi. Ia akan mendengarkan dengan sabar, kadang hanya mengangguk sopan, atau mengucapkan, "Oh, begitu ya, Bu? Semoga segera ada rezekinya," tanpa sekalipun menawarkan bantuan finansial.
Sikap pasif Anissa ini justru membuat Bu Sumi semakin jengkel dan merasa disepelekan. Dalam benaknya, calon menantu yang baik, yang layak mendampingi putranya, adalah yang PK dan ringan tangan dalam urusan uang, atau setidaknya punya daya tawar finansial yang sepadan dengan harapan Bu Sumi. Tidak hanya dari Bu Sumi, tekanan juga datang dari lingkaran pertemanan dan sosialnya yang sempit namun berpengaruh. Bu Sumi memiliki lingkaran ibu-ibu arisan yang juga cukup materialistis, ibu-ibu yang gemar memamerkan harta benda, kesuksesan finansial anak-anak mereka, dan status sosial keluarga. Setiap kali Bu Sumi membawa Anissa ke acara arisan bulanan atau pertemuan keluarga besar yang wajib dihadiri, ia akan memperkenalkan Anissa dengan setengah hati, selalu menyertakan embel-embel, desainer grafis lepas yang masih merintis, atau anak perantauan yang sedang berjuang, seolah itu adalah sebuah kekurangan besar yang perlu diketahui semua orang. Ini calonnya Rio, Bu Fatimah. Namanya Anissa, desainer grafis freelance, kata Bu Sumi dengan penekanan pada kata freelance seolah itu adalah sebuah kekurangan yang fatal. Masih berjuang untuk hidup di Jakarta, Bu. Ia akan menyampaikannya dengan ekspresi iba yang dibuat-buat, namun di baliknya tersimpan kekecewaan yang mendalam. Para teman arisan Bu Sumi, dengan tatapan penasaran yang sama tajamnya dengan Bu Sumi sendiri, akan mengamati Anissa dari ujung kepala hingga kaki, seolah sedang menilai sebuah komoditas. Mereka akan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang menusuk seputar penghasilan bulanan, rencana masa depan yang konkret, yang tentu saja harus mencakup kekayaan, atau bahkan perbandingan langsung dengan anak-anak, mereka yang sudah sukses memiliki jabatan tinggi di perusahaan multinasional atau suami pengusaha. Wah, Rio kan sarjana arsitek ya, Bu Sumi? Bukannya harusnya dapat yang sepadan? Yang punya bisnis sendiri atau setidaknya pegawai bank swasta? Celetuk salah satu teman arisan, yang langsung disambut desahan panjang Bu Sumi seolah setuju dan pasrah dengan nasib putranya. Anissa merasakan tatapan-tatapan menghakimi itu menusuk kulitnya, menelanjangi dirinya dari segala privilese yang selama ini ia miliki. Ia melihat dengan jelas bagaimana di lingkungan ini, status sosial seseorang diukur dari merek tas yang dijinjing, model mobil yang diparkir di depan rumah, atau ukuran dan kemewahan rumah. Ia mendengar bisikan-bisikan dan gumaman-gumaman yang tak enak di telinga, seperti, kasihan Rio, atau, pasti Anissa cuma mau menumpang hidup. Ada rasa perih, rasa tak nyaman yang menyelinap ke relung hati Clara. Sebagai Clara Atmadja, ia tidak pernah merasakan hal seperti ini. Ia selalu dihormati, dipuja, diundang ke setiap acara elit, dan setiap perkataannya dianggap penting. Kini, sebagai Anissa, ia tahu rasanya diremehkan, disepelekan, bahkan dianggap beban atau benalu yang tidak pantas. Rio, yang selalu mendampingi Anissa dalam setiap kesempatan, akan berusaha melindungi Anissa dari serangan-serangan verbal ini. Ia akan memegang tangan Anissa erat, seolah ingin menyalurkan kekuatan, atau memotong percakapan yang mulai tidak nyaman. Ibu-ibu, Anissa ini mandiri dan pintar. Jangan dilihat dari pekerjaannya saja, tapi dari hatinya. Saya mencintai Anissa apa adanya, kata Rio dengan nada tegas, mencoba meredakan situasi dan membela wanita yang dicintainya. Namun, pembelaannya seringkali tak banyak membantu. Malah terkadang membuat Bu Sumi semakin kesal di kemudian hari karena merasa dipermalukan di depan teman-temannya. Tekanan finansial dan sosial ini bukan hanya menguji kesabaran Anissa, tapi juga ketahanan hubungannya dengan Rio. Apakah Rio akan goyah di bawah tekanan ibunya dan pandangan masyarakat yang materialistis? Anissa terus mengamati, menjaga senyum tipisnya, dan menyimpan setiap detail dalam benaknya. Ujian ini, betapapun sulitnya, memberinya pelajaran berharga tentang betapa dangkalnya pandangan beberapa orang terhadap nilai seorang manusia, dan betapa berharganya ketulusan Rio yang tetap utuh di tengah badai materialisme. Penyamaran ini semakin mempertegas tujuan awalnya, untuk menemukan cinta yang sejati, yang mampu bertahan di tengah terpaan cobaan, dan Rio, sejauh ini, menunjukkan bahwa ia adalah pria yang seperti itu. Setiap kali Bu Sumi melancarkan sindiran tajam atau ujian finansial terselubung kepada Anissa, reaksi Rio selalu sama. Ia akan menjadi tameng hidup bagi Anissa, berdiri tegak di depannya. Rio tidak pernah ragu untuk membela Anissa, bahkan di hadapan ibunya sendiri, yang adalah satu-satunya orang tua yang ia miliki. Pembelaan Rio selalu datang dengan nada tegas namun penuh hormat, mencoba menjelaskan nilai-nilai yang ia lihat pada diri Anissa, nilai-nilai yang ia anggap jauh melampaui segala bentuk materi dan status sosial. Bu, Anissa itu gadis yang mandiri.
Dia punya semangat kerja keras yang luar biasa. Bu, lihat saja bagaimana dia berjuang sendiri di kota besar ini. Rio pernah berkata suatu malam, setelah Bu Sumi lagi-lagi mengungkit-ungkit biaya hidup yang mahal dan kesulitan finansial. Dia tidak pernah mengeluh. Selalu positif dan penuh semangat. Itu yang terpenting bagi saya, Bu. Bukan seberapa banyak uang yang dia punya. Namun, ironisnya, setiap pembelaan Rio justru seolah menuangkan bensin ke dalam api amarah Bu Sumi yang sudah membara. Alih-alih meredakan situasi atau membuat Bu Sumi berpikir ulang, Bu Sumi justru merasa semakin tidak dihargai, bahkan merasa putranya telah dicuri dan dihipnotis oleh seorang gadis miskin yang tidak punya apa-apa. Di mata Bu Sumi, Anissa adalah penyebab utama mengapa Rio menjadi durhaka dan tidak lagi mendengarkan nasihat-nasihat emas dari ibunya. Apa? Kamu bilang dia mandiri? Mandiri dari mana? Rio, mau makan apa nanti kalau cuma mengandalkan pekerjaan serabutan begitu? Bu Sumi akan membentak. Suaranya melengking tinggi hingga terdengar ke seisi rumah. Wajahnya memerah karena emosi yang meluap, urat-urat di lehernya menonjol terlihat jelas. Kamu itu sudah ibu sekolahkan tinggi-tinggi, jadi sarjana arsitek. Harusnya kamu bisa mendapatkan yang lebih baik, yang sepadan. Masak mau dapat yang seperti itu? Ibu cuma tidak mau kamu susah di kemudian hari. Rio, kamu tidak tahu betapa susahnya ibu membesarkan kamu sampai sebesar ini. Anissa, yang menyaksikan drama ini berulang kali dari sudut matanya, merasa prihatin sekaligus kagum pada Rio. Ia tahu Rio berada dalam posisi yang sangat sulit, terjepit di antara dua wanita yang dicintainya. Ibunya, yang menginginkan yang terbaik, menurut versinya, dan dirinya sendiri. Namun, Rio selalu memilih untuk berdiri di sisinya, membuktikan bahwa cintanya tulus dan tidak goyah sedikitpun oleh tekanan dan drama. Ini adalah hal yang membuat Clara semakin yakin pada Rio, melebihi segala kekayaan dan privilese yang pernah ia miliki. Kesabaran Rio dalam menghadapi ibunya yang keras kepala dan cenderung manipulatif, serta ketegasannya dalam membela Anissa, adalah bukti nyata dari integritas dan kekuatan karakternya. Suatu kali, di tengah acara makan malam keluarga yang tegang, Bu Sumi bahkan secara terang-terangan mengatakan, Rio, kamu itu harusnya memilih perempuan yang sepadan dengan pendidikan dan masa depanmu. Yang bisa mengangkat derajat keluarga kita di mata orang, bukan malah menarik kamu ke bawah. Ia menatap Anissa dengan tatapan tajam, seolah Anissa adalah beban yang tak pantas atau parasit yang harus disingkirkan. Lihat anak Tante Dina, Clara. Cantik, kaya raya, punya butik di mal besar, bahkan dengar-dengar mau jadi pewaris perusahaan besar. Kamu dulu kan sempat dikenalkan waktu itu. Kenapa tidak didekati lagi? Kan cocok. Dia pasti bisa membuat hidupmu nyaman. Rio menatap ibunya dengan tatapan yang menunjukkan kekecewaan mendalam, namun juga keteguhan hati. Bu, saya tidak mencintai harta atau status. Saya mencintai Anissa. Dia punya hati yang tulus. Bu, itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan di dunia ini. Suara Rio sedikit bergetar, menunjukkan betapa emosionalnya situasi itu baginya. Pernyataan Rio ini seringkali memicu pertengkaran hebat di antara ibu dan anak. Bu Sumi akan langsung berdiri, membanting sendok, mengunci diri di kamar dengan alasan sakit kepala, mogok bicara dengan Rio selama berhari-hari, atau bahkan berpura-pura sakit untuk mendapatkan simpati dan memanipulasi Rio. Ia akan mencoba segala cara agar Rio mengubah keputusannya. Namun, Rio tetap teguh. Ia akan mencoba membujuk ibunya, menjelaskan lagi dan lagi. Namun ia tidak pernah menyerah pada Anissa, tidak pernah berpikir untuk meninggalkan Anissa demi harta atau restu ibunya yang bersyarat. Anissa merasakan beban emosional yang luar biasa yang ditanggung Rio. Ia tahu, di balik ketegaran Rio, ada rasa sakit karena tidak bisa membahagiakan ibunya dan di sisi lain tidak ingin sedikitpun meninggalkan dirinya. Clara, dalam samaran Anissa, mulai berpikir apakah penyamaran ini terlalu jauh menyakiti perasaan orang lain, terutama Rio yang begitu tulus. Namun, ia juga sadar bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk melihat seberapa kokoh fondasi cinta mereka. Jika cinta mereka bisa melewati ujian seberat ini, maka itu adalah cinta yang layak untuk diperjuangkan, cinta yang murni tanpa embel-embel. Konflik antara Rio dan ibunya semakin memperjelas garis perbedaan nilai yang mereka pegang, dan Anissa, sang penyamar, berada di tengah-tengah medan perang emosional itu, terus mengamati dan mencatat setiap detail,
semakin yakin bahwa Rio adalah pria yang selama ini ia cari. Kekesalan Busumi terhadap Anissa semakin membara setiap kali Rio dengan gigihnya membela kekasihnya. Di benaknya yang sempit, Anissa adalah biang keladi yang membuat putranya menjadi tidak peka terhadap masa depan yang cemerlang dan melupakan derajat keluarga yang menurut Busumi sangat penting untuk dijaga. Dorongan untuk menemukan calon menantu yang lebih layak, yang bisa dibanggakan di setiap pertemuan arisan, semakin kuat, dan Busumi memutuskan untuk tidak lagi hanya menyindir. Ia mulai melakukan tindakan nyata, mencari kandidat lain yang sesuai dengan kriteria materialistisnya. Kaya raya, berpendidikan tinggi dari luar negeri, dan tentu saja, memiliki status sosial yang mentereng. Target utama Busumi jatuh pada Sandra Larasati, putri tunggal dari Pak Haris, seorang kontraktor properti yang cukup ternama dan disegani di Jakarta. Pak Haris, pemilik PT Gria Jaya, adalah kolega bisnis kecil-kecilan dari Busumi di bidang jual beli tanah. Sandra sendiri adalah seorang sarjana bisnis lulusan universitas terkemuka di Australia, dan saat ini mengelola beberapa cabang usaha kuliner milik keluarganya yang sedang naik daun. Di mata Busumi, Sandra adalah paket lengkap menantu idaman. Cantik jelita dengan kulit putih bersih dan rambut tergerai indah, cerdas dengan gaya bicara yang lugas, kaya raya dengan aset bisnis yang jelas, dan berasal dari keluarga terpandang yang bisa mengangkat martabat keluarga mereka. Sebuah kesempatan emas yang tak boleh disia-siakan. Operasi penjodohan terselubung ini pun dimulai dengan sangat hati-hati dan penuh perhitungan. Busumi mulai sering mengunjungi rumah Pak Haris, bukan hanya dengan alasan bersilaturahmi, tapi juga dengan dalih-dalih tak masuk akal seperti sekadar nongkrong dengan teman-teman arisannya yang kebetulan mengenal Sandra, atau membahas peluang investasi properti kecil. Ia akan memanfaatkan setiap kesempatan untuk memuji-muji kehebatan Rio di depan Sandra dan keluarganya, menggambarkan Rio sebagai arsitek muda yang sangat potensial, rajin bekerja, bertanggung jawab, dan tentu saja, calon menantu idaman yang patut dipertimbangkan. Rio tentu saja tidak tahu menahu tentang manuver licik ibunya ini. Ia hanya menganggap ibunya sedang bersosialisasi seperti biasa, memperluas jaringan pertemanan. Suatu sore, Busumi dengan sengaja mengundang Sandra untuk datang ke rumahnya dengan alasan ingin memperkenalkan Sandra pada proyek desain yang sedang dikerjakan Rio, sebuah proyek fiktif yang baru saja ia karang. Tentu saja, itu hanyalah dalih belaka. Tujuan utamanya adalah mempertemukan Rio dan Sandra secara kebetulan di rumah, menciptakan skenario romantis yang natural. Rio, nak, kebetulan ini Sandra kemari, mau lihat-lihat desain rumah barunya. Bisa tolong kamu bantu dia kasih masukan? Dia kan juga mau bangun rumah sendiri katanya. Kata Busumi dengan senyum manis yang jarang sekali ia tunjukkan pada Anissa, bahkan nyaris tak pernah. Ia juga memberikan isyarat mata kepada Sandra untuk melanjutkan sandiwara. Rio, yang tidak menaruh curiga sedikit pun, dengan ramah menyambut Sandra dan dengan senang hati membantunya melihat-lihat beberapa portfolio desain arsitektur yang ia kerjakan, menjelaskan setiap detail dengan antusias. Sandra, yang sudah diberitahu ibunya tentang tujuan kunjungan ini, bersikap sangat antusias dan mencoba menarik perhatian Rio dengan segala cara, mulai dari pujian atas karyanya, pertanyaan cerdas tentang arsitektur, hingga tawaran kopi buatan tangannya. Momen-momen seperti ini mulai sering terjadi dan terulang. Busumi akan mencari berbagai alasan yang semakin kreatif untuk mempertemukan Rio dan Sandra. Mulai dari acara keluarga Pak Haris yang, kebetulan, butuh seorang arsitek untuk melihat kondisi bangunan, undangan makan malam di restoran mewah dengan alasan perayaan kecil, hingga sekadar meminta Rio untuk mengantar Sandra pulang dengan alasan mobil Sandra sedang di bengkel, padahal mobilnya terparkir rapi di garasi. Rio merasa sedikit aneh dengan frekuensi pertemuan yang mendadak meningkat ini. Namun ia terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan terlalu polos untuk menyadari motif tersembunyi ibunya. Ia menganggap ini hanyalah bentuk ramahan ibunya terhadap kenalan baru, dan ia pun berusaha menjadi teman yang baik bagi Sandra. Anissa, di sisi lain, mulai mencium gelagat tak beres dari cerita-cerita Rio. Rio, dengan jujur dan tanpa ada niat menyembunyikan apapun, akan menceritakan pertemuan-pertemuannya dengan Sandra. Ibuku aneh deh, Nis. Tiba-tiba akrab sekali sama Tante Diana dan anaknya, Sandra. Sering banget nyuruh aku bantu-bantu Sandra ini itu. Tapi dia baik ke orangnya, cerdas juga. Cerita Rio suatu kali saat mereka sedang makan bakso, tanpa menyadari bahwa ia sedang tanpa sengaja memberikan informasi krusial tentang musuh tak terlihat yang sedang dibangun oleh ibunya. Clara, yang mendengarkan cerita Rio dengan seksama, langsung mengerti apa yang sedang terjadi.
Otaknya yang cerdas berputar cepat menganalisis setiap detail yang disampaikan Rio. Ini adalah manuver klasik ibu-ibu matre yang ingin menjodohkan anaknya dengan orang kaya, sebuah skema yang sudah sering ia dengar di kalangan sosialita. Ada rasa sakit dan cemas yang menyelinap ke dalam hati Anissa. Sakit karena Bu Sumi begitu gigih, begitu mati-matian, berusaha memisahkan Rio darinya hanya karena harta, dan cemas apakah Rio, sang kekasih tulusnya, akan tergoda oleh Sandra yang jelas-jelas memiliki segala yang diidamkan Bu Sumi, kekayaan, status, dan kecantikan yang dielu-elukan masyarakat. Anissa memutuskan untuk mengamati dari jauh, namun dengan kewaspadaan tinggi. Ia tidak akan bereaksi berlebihan atau menunjukkan kecemburuan yang bisa merusak penyamarannya. Ia hanya akan mengamati seberapa jauh Bu Sumi akan melangkah dengan skema penjodohannya, dan yang terpenting, bagaimana reaksi Rio di tengah semua godaan itu. Apakah Rio akan tetap teguh pada Anissa, gadis sederhana yang ia cintai apa adanya, ataukah gemerlap harta dan status Sandra akan mampu menggoyahkan dan bahkan memadamkan api cintanya? Ujian ini semakin rumit, menguras emosi, namun juga semakin mendekati inti dari apa yang ingin Clara buktikan, sebuah kebenaran tentang cinta sejati di tengah dunia yang dikendalikan oleh materi. Tekanan yang datang bertubi-tubi dari Bu Sumi, ditambah kehadiran Sandra yang terus-menerus disodorkan ke hadapan Rio, mulai menggerogoti ketenangan batin Anissa. Di balik senyum lugu dan pakaian sederhananya, Clara merasakan keraguan yang menggerayangi hatinya dengan perlahan namun pasti. Selama hidupnya sebagai Clara Atmadja, ia terbiasa memegang kendali atas segalanya. Keputusan-keputusan besar dalam bisnis, arahan bagi para karyawan, dan bahkan arah hidupnya sendiri selalu berada di tangannya. Namun, dalam penyamaran ini, ia adalah Anissa, seorang gadis yang rentan terhadap penilaian dangkal, cibiran, dan tekanan finansial yang terus-menerus. Pertanyaan-pertanyaan krusial mulai berputar di benaknya, menghantuinya di saat-saat sepi. Apakah penyamaran ini sudah terlalu jauh? Ia bertanya-tanya, menatap pantulan dirinya di cermin kamar indekos yang kecil. Rambutnya yang sedikit kusut, wajahnya yang tanpa polesan makeup tebal, dan pakaian sederhananya terasa begitu asing. Apakah ia sedang menyakiti Rio dengan membiarkan ibunya berulah seperti itu? Rio terlihat sangat tertekan. Namun ia tetap memilihku. Apakah ia egois karena membiarkan situasi ini berlarut-larut, hanya demi sebuah tes pribadi yang sebetulnya hanya untuk dirinya dan ayahnya? Meskipun Rio terus membela dan meyakinkannya dengan kata-kata penuh cinta, setiap kali Bu Sumi melontarkan komentar pedas yang menusuk atau Sandra muncul di dekat Rio dengan segala pesonanya, bayangan keraguan itu semakin nyata dan menekan. Anissa mulai mempertanyakan apakah ia pantas untuk Rio. Bukankah lebih mudah jika ia menyerah, mengakhiri sandiwara ini, kembali ke kehidupannya yang gemerlap, dan mencari pria yang akan menerima Clara Atmadja tanpa syarat dan drama? Tetapi, ia segera menepis pikiran itu. Itu bukanlah tujuan awalnya. Tujuan awalnya adalah menemukan cinta sejati, bukan cinta yang tunduk pada harta, bukan pula cinta yang mudah didapatkan tanpa perjuangan. Suatu malam, setelah pulang dari rumah Rio di mana Bu Sumi kembali menyinggung masa depan yang lebih cerah, jika Rio memilih pasangan yang sepadan dan setara, seperti Sandra, Anissa merasa sangat lelah. Ia duduk sendirian di indekosnya yang sepi. Suasana Jakarta di luar terdengar samar-samar. Ia menatap langit-langit kamar yang sederhana. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Rasa rindu yang teramat sangat menyergapnya. Rindu akan pelukan ayahnya yang menenangkan, nasihat praktis dari Maya, dan kehangatan rumahnya yang mewah, di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa perlu berpura-pura. Rasa lelah fisik dan mental akibat terus-menerus menjaga penyamaran mulai mendera. Namun, di tengah gelombang keraguan dan kelelahan yang membanjiri dirinya, bayangan Rio kembali muncul. Rio yang rela berdebat dengan ibunya sendiri, berulang kali, demi dirinya. Rio yang selalu menggenggam tangannya erat, seolah ingin mengatakan tanpa suara, "Jangan khawatir, aku ada di sini, bersamamu." Rio yang tidak pernah sedikit pun menunjukkan ketertarikan pada Sandra, meskipun Sandra jelas-jelas lebih layak dan sempurna di mata banyak orang, terutama Bu Sumi. Rio yang, di setiap kesempatan, dengan tulus selalu mengatakan, "Aku sayang kamu apa adanya, Nis. Jangan dengarkan siapapun. Kamu itu berharga, lebih dari apapun di dunia ini." Kata-kata itu, diucapkan dengan ketulusan yang murni dari lubuk hati Rio, adalah jangkar yang kokoh bagi Anissa di tengah badai keraguan. Ia teringat kembali alasan mengapa ia memulai penyamaran ini.
Ia mencari ketulusan, sebuah keaslian yang langka di dunianya yang penuh kepalsuan. Dan Rio telah menunjukkannya berulang kali, dalam setiap tindakan dan perkataannya, dalam setiap pembelaannya. Rio tidak peduli pada harta, status, atau validasi sosial. Ia hanya peduli pada Anissa sebagai pribadi, sebagai wanita yang ia cintai. Keesokan harinya, meskipun tidur tidak nyenyak, Anissa menemui Rio. Wajahnya sedikit lesu, namun pancaran matanya menunjukkan tekad yang kembali menguat. Rio, ibu kamu dia benar-benar tidak suka padaku, ya? Aku merasa tidak pantas untukmu, tanya Anissa, mencoba mencari kepastian dan sedikit kelegaan dari Rio. Rio menghela napas panjang, menarik Anissa ke dalam pelukannya, dan mengusap lembut pipi Anissa. Maafkan ibu, Nis. Dia memang keras kepala, dan terkadang memang berlebihan. Tapi percayalah, perasaanku padamu tidak akan berubah sedikit pun. Malah semakin kuat. Justru karena ibu bersikap seperti itu, aku jadi semakin yakin kalau kamu adalah orang yang tepat untukku. Kamu sabar, tegar, dan tidak mudah menyerah. Kamu tidak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Aku tidak butuh wanita yang hanya melihat hartaku, Nis. Aku butuh kamu, Anissa. Kamu dan hatimu yang tulus itu. Mendengar itu, hati Anissa menghangat. Perasaan hangat menjalar ke seluruh tubuhnya. Air mata yang tadi tertahan kini mengalir perlahan. Bukan air mata kesedihan, melainkan kelegaan, haru, dan keyakinan yang mendalam. Rio adalah orang yang ia cari selama ini. Ketulusannya adalah berlian yang tak ternilai harganya di tengah tumpukan batu materialisme yang menggunung. Anissa tahu, ia harus melanjutkan penyamaran ini sampai akhir. Bukan lagi hanya untuk membuktikan pada ayahnya semata, melainkan untuk dirinya sendiri, dan yang terpenting, untuk Rio. Mereka berdua akan membuktikan bahwa cinta sejati bisa mengalahkan segala bentuk materialisme, prasangka, dan tekanan sosial. Keraguan yang sempat menyelimutinya kini sirna sepenuhnya, digantikan oleh keyakinan yang membara, siap menghadapi babak selanjutnya dari drama hidupnya. Keyakinan Anissa akan ketulusan Rio kini sudah bulat, sebulat tekadnya untuk melanjutkan penyamaran ini hingga tuntas. Setelah melewati berbagai cobaan, sindiran tajam, dan ujian-ujian finansial dari Bu Sumi, hati Clara sebagai Anissa semakin mantap. Rio adalah pria yang ia cari, pria yang mencintainya tanpa embel-embel, dan ia tidak ingin menunda-nunda lagi untuk membawa hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Di sisi lain, Rio juga merasakan hal yang sama, bahkan mungkin lebih kuat. Hubungannya dengan Anissa telah mencapai titik di mana ia tak bisa lagi membayangkan hidup tanpanya. Terlebih, tekanan dari ibunya untuk menjauh dari Anissa dan mendekati Sandra semakin menjadi-jadi, membuat Rio merasa harus segera mengikat Anissa dalam sebuah ikatan resmi, sebagai bentuk komitmen dan perlindungan. Suatu sore yang cerah, saat mereka berdua duduk di bangku taman kota yang sepi, menikmati es krim murahan yang mereka beli di pinggir jalan, Rio menatap Anissa dengan mata berbinar penuh cinta. Ia menggenggam tangan Anissa erat, kehangatan telapak tangannya menyalurkan keberanian, meskipun keringat dingin membasahi telapak tangannya sendiri. Anissa, Rio memulai. Suaranya sedikit bergetar karena gugup, menunjukkan betapa pentingnya momen ini baginya. Aku tahu ini bukan kehidupan yang mudah untukmu, terutama dengan sikap ibu yang sering membuatmu tidak nyaman. Tapi aku ingin kamu tahu, aku benar-benar serius denganmu. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, membangun masa depan, berbagi suka dan duka. Ia kemudian mengeluarkan sebuah kotak bludru kecil berwarna biru gelap dari saku celana jeansnya. Di dalamnya, terbaring sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran inisial nama mereka yang saling bertautan, AR. Bukan berlian mahal atau emas berkilauan yang mewah, tapi cincin itu memancarkan makna yang jauh lebih dalam bagi Anissa. Maukah kamu menikah denganku, Anissa? Tanya Rio, tatapannya penuh harap, menembus mata Anissa, mencari jawaban pasti di sana. Matanya memancarkan ketulusan yang tak tergoyahkan. Hati Anissa meleleh seketika. Ini adalah momen yang ia tunggu-tunggu, momen yang akan menjawab semua keraguannya. Tanpa berpikir panjang, ia mengangguk cepat, air mata kebahagiaan membasahi pipinya yang bersemu merah. Ya, Rio, aku mau menikah denganmu. Anissa memeluk Rio erat, tak peduli dengan beberapa pasang mata yang mungkin memperhatikan mereka di taman.
Cincin perak sederhana itu terasa jauh lebih berharga dari permata termahal di dunia. Lebih berharga dari cincin berlian yang biasa ia lihat di etalase toko perhiasan. Ini adalah bukti cinta yang murni, cinta yang ia dambakan. Kabar pertunangan Anissa dan Rio, meskipun baru sebatas janji di bangku taman kota, cepat atau lambat harus disampaikan secara resmi kepada Bu Sumi. Rio, dengan penuh keberanian dan sedikit kegentaran, memutuskan untuk menyampaikan kabar bahagia itu sendiri di hadapan ibunya. Ia ingin mendapatkan restu dari ibunya, apapun risikonya, apapun reaksi yang akan ia hadapi. Malam itu, di meja makan rumah Rio, suasana terasa lebih tegang dari biasanya, bahkan sebelum Rio memulai pembicaraan. Udara di sekitar mereka terasa berat. Rio memegang tangan Anissa di bawah meja, mencoba menyalurkan keberanian dan meyakinkan Anissa bahwa ia tidak sendiri. "Bu, ada yang ingin Rio sampaikan." "Penting," kata Rio, nadanya serius, mencoba menguatkan diri. Bu Sumi menatap putranya dan Anissa bergantian. Alisnya terangkat tinggi, firasat buruk mulai menghantuinya. Ia sudah menduga sesuatu yang tidak menyenangkan akan keluar dari mulut putranya. "Apa? Jangan bilang soal kalian lagi. Ibu sudah muak mendengarnya," ucap Bu Sumi, nada suaranya sudah terdengar tidak sabar. "Rio dan Anissa, kami memutuskan untuk menikah, Bu. Kami sudah bertunangan," ucap Rio, berusaha selembut dan setenang mungkin, sambil perlahan mengangkat tangan Anissa yang sudah tersemat cincin perak di jari manisnya. Seketika, ruangan itu menjadi hening. Hening yang memekakan telinga. Bu Sumi membeku di tempat duduknya. Matanya membelalak tak percaya, rahangnya mengatup rapat. Sendok yang dipegangnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring, memecah kesunyian. Wajahnya yang tadi tegang, kini memerah padam karena amarah, urat-urat di pelipisnya menonjol terlihat jelas. Matanya berkilat marah, menatap Anissa seolah Anissa adalah penyebab segala masalah di muka bumi ini, biang keladi kehancuran masa depan putranya. "Apa? Menikah? Kamu serius, Rio?" bentak Bu Sumi. Suaranya menggelegar, memenuhi seisi rumah, membuat gelas di meja bergetar. Ia berdiri tiba-tiba dari kursinya, tangannya menunjuk-nunjuk Anissa dengan gemetar, jari telunjuknya nyaris menyentuh wajah Anissa. "Kamu sudah gila, ya? Kamu sudah tidak waras? Mau makan apa nanti kalian? Batu? Kamu mau mempermalukan ibu di depan semua orang? Ibu sudah mati-matian mencarikan kamu jodoh yang baik, yang punya masa depan jelas, punya harta, punya nama. Tapi kamu malah memilih gadis tidak jelas seperti dia?" Rani, yang duduk di samping mereka, tampak terkejut dan mencoba menenangkan ibunya. "Ibu, jangan begitu, Bu. Kak Rio kan berhak memilih." Namun, Bu Sumi sudah terlanjur gelap mata, dikuasai amarah dan kekecewaan. Amarahnya memuncak hingga ke ubun-ubun. Ia tidak peduli lagi dengan siapa yang ada di sana, atau apa yang akan dipikirkan Rani. "Kalau kamu nekat menikahi gadis ini, Rio, ibu bersumpah. Demi Tuhan, ibu akan bunuh diri. Ibu akan mati saja daripada punya menantu seperti dia yang tidak bisa dibanggakan, yang hanya akan menyusahkanmu," ancam Bu Sumi. Air mata mengalir deras di pipinya, tangannya memukul-mukul dadanya sendiri secara dramatis. "Kamu tidak sayang ibu, Rio? Kamu tidak menghargai pengorbanan ibu selama ini. Ibu sudah mengorbankan segalanya untukmu." Anissa terkejut luar biasa mendengar ancaman itu. Ini jauh melampaui dugaannya. Air mata Bu Sumi, meskipun ia tahu ini adalah bagian dari manipulasi dan drama, tetap membuatnya merasa sedikit bersalah dan tidak nyaman. Rio juga tampak terpukul, wajahnya memucat, namun ia tetap berdiri teguh di samping Anissa. Tangannya tak sedikit pun melepas genggaman, seolah melindungi Anissa dari badai amarah ibunya. Puncak konflik telah tiba. Ancaman Bu Sumi adalah dinding terakhir yang harus mereka hadapi, sebuah ujian terbesar yang akan menentukan segalanya. Ancaman Bu Sumi untuk bunuh diri jika Rio tetap menikahi Anissa adalah pukulan telak yang menggetarkan seisi rumah. Rio tampak sangat terpukul. Wajahnya memucat, namun tekadnya tak goyah sedikit pun. Ia memeluk ibunya yang histeris, berusaha menenangkan dengan kata-kata lembut, berjanji untuk tetap menjadi anak yang berbakti dan tidak akan melupakan pengorbanan ibunya. Namun, ia juga menegaskan satu hal, ia tidak akan melepaskan Anissa. Bu Sumi,
yang melihat keteguhan hati putranya yang tak tergoyahkan, akhirnya luluh, namun bukan dengan restu tulus yang hangat, melainkan dengan sikap pasrah yang dingin dan penuh syarat. Ia setuju. Namun dengan 1001 syarat dan tanpa niat untuk terlibat secara emosional maupun finansial dalam persiapan pernikahan. Silakan saja kalian menikah. Tapi jangan harap ibu akan banyak membantu. Mau pakai biaya dari mana juga? Palingan juga sederhana saja. Tidak usah muluk-muluk. Jangan sampai ibu malu di depan tetangga. Ucap Bu Sumi dengan nada ketus, mengalihkan pandangannya dari Anissa, seolah Anissa adalah objek yang tak ingin ia lihat. Restu itu terasa seperti kutukan. Sebuah persetujuan yang dipenuhi dengan rasa terpaksa dan kekecewaan. Rio dan Anissa memutuskan untuk tidak ambil pusing dengan sikap Bu Sumi. Mereka bertekad melangsungkan pernikahan sederhana, sesuai dengan citra Anissa sebagai desainer grafis lepas dan kemampuan finansial Rio sebagai arsitek muda yang sedang merintis. Rio ingin membuktikan pada ibunya bahwa cinta mereka tak butuh kemewahan atau pesta besar untuk sah dan bahagia. Anissa, di sisi lain, merasa ini adalah kesempatan sempurna untuk melihat seberapa tulus hati Rio, bahkan di tengah minimnya dukungan dan restu yang setengah hati dari calon mertua. Persiapan pernikahan pun dimulai, diwarnai dengan ketegangan yang tak terlihat namun terasa di balik layar. Rio dengan semangat mengurus segala keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran di kantor urusan agama, KUA, mencari tempat akad nikah yang sederhana namun khusyuk di masjid lingkungan dekat rumahnya, hingga memilih catering kecil yang direkomendasikan teman-temannya dengan menu masakan rumahan yang lezat. Ia bekerja ekstra keras untuk menambah tabungannya, bahkan mengambil proyek-proyek lepas di luar jam kerjanya. Seringkali pulang larut malam dengan mata lelah namun hati penuh semangat. Anissa ikut membantu semampunya, dari mendesain undangan digital sendiri dengan sentuhan personal, memilih dekorasi minimalis yang elegan namun hemat biaya, hingga mencari baju pengantin sederhana di butik online yang menawarkan harga terjangkau. Ini sudah bagus sekali, Nis. Tidak perlu yang mahal-mahal, yang penting kamu nyaman dan cantik, kata Rio suatu hari, saat Anissa menunjukkan foto gaun pengantin sederhana berwarna putih gading yang ia pilih. Matanya memancarkan kebahagiaan yang tulus, seolah gaun itu adalah rancangan desainer ternama dunia. Nanti kita pakai bunga-bunga sederhana saja ya untuk dekorasi, biar kelihatan asri. Namun, di balik semua kesibukan dan semangat Rio, tekanan dari Bu Sumi tak pernah sepenuhnya hilang. Ia jarang bertanya tentang persiapan pernikahan, dan jika ditanya, jawabannya selalu sinis dan merendahkan. Sudah sejauh mana persiapan kalian? Jangan sampai kurang ya. Malu-maluin keluarga kalau nanti acaranya tidak beres dan tidak pantas, sindirnya. Ia bahkan menolak untuk ikut memilih cincin atau baju pengantin, dengan alasan sibuk dengan kegiatan arisan atau mendadak tidak enak badan. Padahal Anissa tahu itu hanyalah dalih. Rani, adik Rio, adalah satu-satunya anggota keluarga yang memberikan dukungan tulus dan tanpa syarat. Mbak Anissa, Kak Rio pasti senang sekali punya istri seperti Mbak. Mbak itu sabar dan baik hati. Jangan dengarkan ibu, ya. Ibu memang begitu kalau soal uang dan status, bisik Rani suatu kali, memberikan semangat dan pelukan hangat. Rani bahkan diam-diam membantu Anissa mencari ide dekorasi yang kreatif namun hemat, atau resep makanan tradisional untuk hidangan syukuran kecil yang akan disajikan setelah akad. Meskipun segala persiapan berjalan lancar di permukaan, Anissa tahu ada ketegangan yang menyelimuti suasana. Bu Sumi seringkali dengan sengaja mengundang Sandra ke rumahnya, seolah ingin menunjukkan pada tetangga dan kerabat bahwa Rio masih memiliki pilihan lain yang lebih baik, yang sesuai dengan harapannya. Beberapa kali, Anissa memergoki Bu Sumi sedang menelepon dengan nada bicara yang merendahkan dirinya, seolah ia sedang mengeluh tentang nasib buruk putranya yang akan menikah dengan Anissa, dan bagaimana ia harus menanggung malu. Puncak ketegangan terjadi seminggu sebelum hari H. Bu Sumi tiba-tiba menyatakan tidak mau hadir di acara akad nikah jika acaranya terlalu sederhana dan tidak layak. Ia ingin Rio meminjam uang atau mengadakan resepsi yang lebih besar dan mewah, sebuah hal yang mustahil bagi Rio dalam waktu sesingkat itu dan dengan keterbatasan finansialnya. Ibu tidak mau dipermalukan di depan teman-teman arisan ibu. Apa kata mereka nanti kalau anak ibu menikah cuma begini saja? Kalau cuma begini, lebih baik tidak usah sekalian. Batalkan saja pernikahan ini. Ancam Bu Sumi lagi. Suaranya naik beberapa oktav, membuat Rio frustrasi dan putus asa. Rio berusaha keras meyakinkan ibunya, bahkan sampai memohon dengan mata berkaca-kaca. Bu, ini impian kami. Cinta kami tidak butuh kemewahan, Bu.
Yang penting restu ibu dan kebahagiaan kami. Ibu tidak perlu malu, Bu. Ini kan acara kami. Anissa hanya bisa melihat drama itu dengan hati teriris. Ia tahu ini adalah bagian dari ujian besar yang ia ciptakan sendiri. Namun, ia juga melihat betapa gigihnya Rio mempertahankan cinta mereka. Betapa ia berjuang untuk mendapatkan restu ibunya tanpa harus mengorbankan Anissa. Ketegangan ini semakin menajam, menguji batas kesabaran semua pihak, dan membuat hari H pernikahan terasa seperti garis finish yang penuh misteri. Apalagi yang akan terjadi di detik-detik terakhir sebelum janji suci terucap? Hari yang dinanti, sekaligus yang paling mendebarkan itu, akhirnya tiba. Udara pagi terasa dingin menusuk. Namun hati Anissa terasa campur aduk antara gugup, haru, dan sedikit cemas. Di kamar indekosnya yang sederhana, Anissa menatap pantulan dirinya di cermin. Ia mengenakan gaun pengantin sederhana berwarna putih gading, hasil pilihannya sendiri dari butik online yang murah meriah, yang tampak anggun dan syahdu meski tanpa ornamen berlebihan. Rambutnya disanggul sederhana, dihiasi untayan melati yang harum semerbak, memancarkan aura kesucian. Di sisinya, Maya, asisten pribadi Clara yang setia dan satu-satunya orang kepercayaan yang tahu rahasianya, dengan sigap membantu Anissa merias diri seadanya dan memastikan setiap detail penyamaran tetap terjaga sempurna hingga menit-menit terakhir. Maya juga tak henti-hentinya memberikan semangat, mengusap bahu Anissa dengan lembut. "Kamu cantik sekali, Clara. Sangat cantik, dengan caramu sendiri," bisik Maya. Matanya berkaca-kaca melihat bosnya yang kini menjelma menjadi mempelai wanita sederhana, siap memulai babak baru hidupnya. "Semoga semua berjalan lancar ya. Ini hari besarmu." Di masjid sederhana yang telah dihias seadanya dengan bunga-bunga segar yang dibeli dari pasar tradisional dan kain putih bersih, Rio sudah menunggu dengan jantung berdebar tak karuan. Ia mengenakan setelan jas putih yang tampak sedikit kebesaran di bahunya, sebuah jas sewaan yang ia pilih karena paling murah. Namun pancaran kebahagiaan dan ketulusan di wajahnya mengalahkan segalanya, membuat jas itu terlihat pas di matanya. Para tamu undangan yang datang tidaklah banyak, hanya kerabat dekat Rio yang berjumlah sedikit, beberapa teman kantornya, dan tentu saja Rani, adik Rio, yang terus tersenyum manis dan memberikan dukungan penuh pada Anissa dan kakaknya. Bu Sumi hadir. Namun kehadirannya terasa seperti awan mendung yang gelap di tengah hari yang seharusnya cerah. Ia duduk di barisan depan dengan wajah kaku dan tegang, lipstik merahnya tampak kontras dan mencolok dengan ekspresi masamnya. Sesekali, ia melirik Anissa dengan tatapan dingin dan menghakimi, seolah sedang menghitung kerugian daripada merayakan kebahagiaan putranya. Ia juga sibuk dengan ponselnya. Sesekali berbicara pelan dengan seseorang, terdengar seperti sedang mengeluhkan sesuatu, atau memberikan laporan negatif tentang jalannya acara. Rio melihat sikap ibunya itu, namun ia berusaha keras mengabaikannya. Fokus pada Anissa dan janji suci yang akan ia ucapkan. Prosesi ijab kabul pun dimulai. Suasana hikmat menyelimuti seluruh ruangan masjid yang hening. Penghulu sudah siap dengan kitab di tangannya, Rio sudah duduk di hadapannya, menggenggam tangan wali nikah Anissa, seorang paman jauh yang dipercaya Anissa dan Maya untuk peran ini, yang juga merupakan bagian dari tim keamanan Surya Atmadja. Anissa duduk di samping Rio, menunduk malu, namun hatinya berdebar tak karuan, merasakan momen sakral itu mendekat. Ini adalah momen yang ia impikan. Momen di mana ia akan secara sah menjadi istri dari pria yang mencintainya apa adanya, tanpa memandang harta. "Saya terima nikah dan kawinnya Anissa Putri binti Handoyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai." Suara Rio lantang dan jelas, memenuhi seluruh ruangan, menggetarkan udara di sekitarnya. Para saksi yang hadir serentak mengucapkan, "Sah." Rasa lega bercampur haru yang luar biasa menyelimuti Anissa. Air mata bahagia menetes di pipinya, mengalir perlahan. Ia mengangkat kepala, hendak menatap Rio dengan senyum paling bahagia yang bisa ia berikan. Namun, tepat pada detik itu, saat suasana seharusnya dipenuhi kelegaan dan kebahagiaan, sebuah keributan terjadi di luar masjid, memecah kesunyian hikmat. Suara deru mesin mobil mewah yang tak asing mengaung kencang, disusul decitan ban yang tiba-tiba berhenti persis di depan pintu masjid. Suara itu begitu mencolok di antara kesederhanaan acara. Semua mata para jemaah, termasuk Bu Sumi yang tadinya sibuk dengan ponselnya, serentak menoleh ke arah sumber suara. Dari dalam sebuah limosin hitam legam yang tampak asing dan mencolok di antara mobil-mobil biasa yang terparkir di pinggir jalan, keluar seorang pria parubaya yang sangat berwibawa, dengan setelan jas mahal berwarna charcoal grey yang dibuat khusus dan kemeja putih bersih.
Rambutnya tertata rapi sempurna, dan sorot matanya memancarkan aura kekuasaan serta ketegasan yang tak terbantahkan, seolah ia adalah seorang penguasa. Ia tidak sendiri. Beberapa orang berbadan tegap dengan pakaian formal dan telinga yang tersemat earpiece tampak mengiringinya, seolah pengawal pribadi yang siap siaga. Seluruh jemaah, termasuk Bu Sumi yang terkenal matre, terkejut. Siapa pria itu? Mengapa ia datang di saat seperti ini? Dengan gaya yang begitu mencolok, Bu Sumi bahkan sempat memicingkan mata, mencoba mengenali wajah pria asing yang terlihat begitu elit dan berkelas itu, mencoba mengingat apakah ia pernah melihatnya di acara-acara sosialita. Rio sendiri mengerutkan kening, sama bingungnya dengan yang lain, namun ia merasakan firasat aneh di dalam hatinya. Pria parubaya itu, dengan langkah tenang dan mantap, berjalan memasuki masjid. Setiap langkahnya penuh percaya diri. Tatapannya lurus ke depan, langsung tertuju pada Anissa yang masih duduk di samping Rio. Sebuah senyum tipis, namun penuh arti dan kasih sayang, terukir di bibirnya. "Clara, putriku," ucap pria itu dengan suara yang menggelegar namun penuh kasih sayang. Suaranya memecah kesunyian pasca ijab kabul, membuat semua orang tersentak. Akhirnya tiba juga hari bahagiamu. Anissa, yang baru saja mengucapkan syukur atas ijab kabulnya, terpaku di tempat. Suara itu, suara ayahnya, Surya Atmadja, yang selama ini ia hindari agar penyamarannya tak terbongkar, kini menggaung jelas. Jantungnya berdegup tak keruan, seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Penyamarannya, yang ia jaga mati-matian, kini terbongkar di detik paling krusial, di hadapan semua orang, terutama di hadapan Rio dan Bu Sumi. Kehadiran ayahnya di saat ini, di momen pernikahannya, adalah kejutan besar yang tak pernah ia duga, dan ia tahu, ini akan mengubah segalanya. Semua mata kini menatap dirinya, menatap ayahnya, menunggu penjelasan atas apa yang baru saja terjadi. Wajah Bu Sumi tampak membeku, matanya terbelalak sempurna, bibirnya sedikit terbuka, seolah baru saja melihat hantu. Keheningan yang mencekam setelah suara berat Surya Atmadja menggaung di seluruh ruangan masjid terasa memekakkan telinga. Semua pasang mata, yang semula fokus pada Rio dan Anissa, kini serentak tertuju pada sosok pria berwibawa yang baru saja tiba, lalu beralih pada Anissa, mencari jawaban atas kebingungan yang melanda. Terutama Bu Sumi, yang wajahnya kini memucat pasi, bibirnya sedikit terbuka, mencoba mencerna ucapan, "Clara, putriku," yang baru saja ia dengar dengan telinganya sendiri. Ada kerutan samar di dahinya, sebuah ingatan samar tentang nama Clara yang pernah ia sebutkan saat menjodohkan Rio dengan anak Tante Dina, yang katanya kaya raya, kembali terlintas dengan kecepatan kilat. Namun, ia segera menepisnya. Tidak mungkin. Surya Atmadja, dengan langkah tenang namun penuh kuasa, berjalan menghampiri Anissa, yang masih duduk terpaku di samping Rio. Aura kepemimpinan yang kuat terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia membungkuk, memeluk putrinya yang masih terkejut dengan erat, sebuah pelukan yang penuh kasih sayang dan kebanggaan. Lalu, ia menegakkan tubuh, menatap Rio yang kini berdiri di samping Anissa, dengan tatapan campur aduk, terkejut, bingung, dan sedikit terluka karena merasa dibohongi. "Maafkan kami, Nak Rio. Ada sedikit sandiwara yang harus kami mainkan. Ini demi masa depan putri saya," kata Surya dengan senyum tipis yang penuh pengertian. Namun matanya memancarkan ketegasan yang tak terbantahkan, menjelaskan bahwa ini bukanlah lelucon. "Ayah." Anissa akhirnya bisa bersuara. Suaranya sedikit bergetar, masih dalam keadaan syok. Ia menatap ayahnya, lalu kembali ke arah Rio yang tatapannya semakin intens, seolah ingin mencari kebenaran. Surya mengangguk, lalu berbalik menghadap seluruh jemaah yang memenuhi masjid, yang semuanya menanti penjelasan dengan napas tertahan. Suaranya kini lebih lantang dan jelas, memenuhi setiap sudut ruangan. "Perkenalkan, nama saya Surya Atmadja. Saya adalah ayah dari mempelai wanita yang baru saja menikah dengan Nak Rio. Dan putri saya, yang selama ini kalian kenal sebagai Anissa Putri." Ia berhenti sejenak, memberikan jeda dramatis yang membuat semua orang semakin tegang. Matanya menatap tajam ke arah Bu Sumi yang kini mulai gelisah dan tidak nyaman di kursinya. Adalah Clara Paramita Atmadja, pewaris tunggal dari Atmadja Group. Bagaikan petir di siang bolong, pengakuan itu mengguncang seluruh masjid. Suara gumaman pecah menjadi kerumunan bisikan tak percaya. Atmadja Group? Yang itu? Konglomerasi raksasa di properti. Pewaris properti triliunan rupiah.
Berarti selama ini dia pura-pura miskin? Demi apa? Ekspresi terkejut, takjub, dan bahkan sedikit rasa dikhianati terlihat di wajah banyak orang. Wajah Busumi yang tadinya pucat pasi kini berubah menjadi merah padam karena amarah yang bercampur rasa malu yang tak terkira. Lalu memutih kembali seolah semua darah mengalir menjauh dari wajahnya. Matanya terbelalak sempurna, nyaris melompat keluar, bibirnya sedikit terbuka, tidak mampu mengeluarkan suara. Kata-kata, Clara pewaris Atmaja Grup anak Tante Dina. Berputar-putar kacau di kepalanya. Tiba-tiba semua sindiran pedas, semua penolakan kasar, semua cacian yang ia lontarkan kepada Anissa karena dianggap miskin, berkelebat dalam benaknya seperti film horor. Ia teringat bagaimana ia meremehkan penampilan Anissa yang sederhana, bagaimana ia mengatakan Anissa tidak pantas untuk Rio, bagaimana ia dengan congkaknya menjodohkan Rio dengan Sandra, bahkan mengancam akan bunuh diri demi memisahkan mereka. Rasa malu yang luar biasa, bercampur penyesalan yang mendalam, dan juga sedikit kegembiraan yang tak pantas karena tahu calon menantunya adalah seorang miliarder, membanjiri dirinya secara bersamaan. Ini bukan hanya sebuah kejutan, ini adalah pukulan telak bagi harga dirinya yang tinggi, sebuah tamparan keras atas segala kesombongannya. Rio, yang mendengar pengakuan itu, terdiam membeku. Ia menatap Anissa, atau lebih tepatnya Clara, dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada rasa pengkhianatan yang samar karena tidak diberitahu kebenaran, kebingungan yang mendalam atas sandiwara ini, namun juga kekaguman atas keberanian Clara dan sandiwara yang begitu sempurna. Clara? Bisiknya? Nama itu terasa asing dan berat di lidahnya, seperti baru pertama kali ia mengucapkannya. Ia memutar cincin perak sederhana yang baru saja tersemat di jari manisnya, cincin yang kini terasa sangat kontras dengan kenyataan yang baru terungkap. Jadi, selama ini, wanita yang ia cintai mati-matian, yang ia bela habis-habisan dari ibunya, yang ia kira sederhana, adalah seorang miliarder? Seorang pewaris konglomerasi raksasa? Surya Atmaja mengamati reaksi semua orang, terutama Busumi yang kini menunduk dalam-dalam, dan Rio yang masih memproses semuanya. Putri saya melakukan ini karena sebuah alasan penting, lanjut Surya, suaranya tetap tenang namun penuh otoritas, menjelaskan motivasi di balik penyamaran itu. Saya ingin dia menemukan pria yang tulus mencintainya, bukan karena harta dan nama besar keluarga kami. Saya ingin dia menemukan cinta yang murni. Dan nak Rio. Surya menoleh pada Rio, memberikan senyum tulus dan bangga. Kau telah membuktikannya. Kau telah melewati ujian terbesar kami. Kau mencintai putri saya apa adanya. Di tengah kekacauan emosi dan bisikan-bisikan yang masih terus berlanjut, Anissa, yang kini telah kembali menjadi Clara, meraih tangan Rio. Tatapannya pada Rio memancarkan permohonan maaf yang tulus karena telah merahasiakan identitasnya, namun juga cinta yang tak tergoyahkan dan keyakinan akan pilihan hatinya. Topeng telah terbuka. Kebenaran telah terungkap sepenuhnya. Kini, yang terpenting adalah bagaimana Rio akan menerima kenyataan mengejutkan ini. Apakah cinta mereka cukup kuat untuk melewati pengkhianatan kecil ini? Dan bagaimana Busumi akan menghadapi rasa malunya yang begitu besar di hadapan semua orang, terutama di hadapan menantu miliarder yang baru saja ia caci maki. Pengakuan Surya Atmaja yang menggema di seluruh ruangan masjid menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang lebih pekat dan berat dari asap kemenyan yang biasa tercium di sana. Seluruh pasang mata di masjid itu terpaku tak berkedi pada Rio dan Clara, menanti reaksi mereka, seolah menyaksikan adegan paling dramatis dalam sebuah film. Bisikan-bisikan yang tadinya riuh, kini terhenti, digantikan oleh keheningan yang syarat pertanyaan. Rio adalah yang pertama kali bereaksi, meskipun awalnya hanya dengan keheningan yang mematung. Ia berdiri kaku, menatap Clara dengan tatapan kosong, seolah tidak mengenali wanita yang baru saja mengucapkan janji suci di hadapannya. Wajahnya yang tadinya memancarkan kebahagiaan dan kelegaan setelah ijab kabul, kini berubah menjadi campuran antara keterkejutan yang luar biasa, kebingungan yang mendalam, dan yang paling jelas, rasa dikhianati yang menyakitkan. Cincin perak sederhana yang melingkar di jari manisnya terasa dingin, berlawanan dengan gejolak api yang membakar di hatinya. Ia ingat setiap detail percakapan mereka di bawah pohon rindang, setiap pembelaannya di depan ibunya yang menghina, setiap tawa renyah dan kesulitan sederhana yang mereka bagi, setiap janji yang diucapkan. Kini, semua itu terasa seperti sebuah sandiwara besar yang dipentaskan hanya untuknya. Clara. Suara Rio nyaris tak terdengar. Sebuah bisikan yang penuh pertanyaan, lebih seperti desahan.
Ia perlahan-lahan melepaskan genggaman tangan Clara yang tadinya begitu erat, seolah sentuhan itu kini membakar kulitnya. Ada jurang yang tiba-tiba terbentang di antara mereka. Jurang yang tercipta dari kebohongan, tidak peduli seputih apapun niat di baliknya. Ia merasa bodoh, naif, dan dicurangi. Bagaimana bisa wanita yang ia cintai dengan segenap hati, yang ia bela habis-habisan dari ibunya, wanita yang ia kira sederhana dan apa adanya, ternyata adalah seorang pewaris miliarder yang selama ini mempermainkan perasaannya dengan penyamaran yang sempurna? Rasa sakit itu menusuk lebih dalam daripada semua sindiran ibunya. Sementara itu, Bu Sumi adalah gambaran sempurna dari kekacauan emosi yang paling parah. Wajahnya yang tadinya merah padam karena amarah, kini berganti-ganti warna antara pucat pasi karena syok, merah membara karena malu, dan hijau karena rasa mual. Matanya membelalak sempurna, nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulutnya ternganga lebar, mencoba mengeluarkan suara, namun tak ada yang keluar selain embusan napas tak beraturan. Ia memandang Surya Atmaja dengan tatapan tak percaya yang mutlak, lalu ke arah Clara, dan akhirnya pada Rio. Rasa malu yang luar biasa menghantamnya seperti gelombang tsunami, menenggelamkan semua kesombongan yang pernah ia miliki. Semua ucapan kasar, sindiran merendahkan, dan ancaman bunuh diri yang ia lontarkan kepada Anissa si gadis miskin, berkelebat dalam ingatannya. Kini terasa seperti bom waktu yang meledak di wajahnya. Ia pernah membandingkan Anissa dengan Clara, anak Tante Dina yang kaya raya dan terpandang, tanpa sedikit pun menyadari bahwa mereka adalah orang yang sama. Ia merasa seperti badut, dipermalukan habis-habisan di depan umum oleh calon menantu yang selama ini ia hina dan remehkan. Namun, di balik rasa malu, marah, dan penyesalan yang membakar itu, perlahan-lahan muncul sorot mata yang lain. Kekaguman bercampur perhitungan dan keserakahan yang tak terbendung. Pewaris Atmaja Group. Bukan main. Ini adalah jackpot. Keluarga mereka akan terangkat derajatnya secara drastis. Hidup Rio akan terjamin selamanya. Bahkan ia sendiri akan bisa hidup dalam kemewahan. Seketika, semua kekurangan fisik dan finansial yang ia lihat pada Anissa lenyap dalam sekejap, tergantikan oleh kilau harta yang membutakan mata. Bu Sumi dengan cepat mencoba menguasai diri, menarik napas dalam, dan berusaha menampilkan ekspresi yang lebih ramah dan mendukung. Jadi ini maksudnya bagaimana ini, nak? Bu Sumi tergagap, mencoba tersenyum canggung, sebuah senyum yang terasa aneh dan dipaksakan, pada Clara, yang ia tahu kini adalah Clara Atmaja. Nadanya berubah 180 derajat dari sebelumnya, dari ketus menjadi manis mendadak, hampir menjilat. Kenapa tidak bilang dari awal? Nak, ibu kan jadi salah paham. Surya Atmaja mengabaikan Bu Sumi sepenuhnya, seolah wanita itu tidak ada di sana, dan kembali fokus pada Rio. Ia tahu, orang yang paling berhak mendapatkan penjelasan adalah menantunya, sang pengantin pria yang paling terluka. Nak Rio, saya mengerti ini sangat sulit diterima dan mungkin terasa seperti pengkhianatan. Putri saya melakukan ini atas persetujuan saya, dengan niat yang murni dan tulus untuk menemukan cinta sejati. Dia tidak ingin dinikahi karena harta, status sosial, atau nama besar keluarga kami. Dia ingin pria yang bisa melihat hatinya, pribadinya, dan bukan rekening banknya. Surya melangkah lebih dekat, meletakkan tangannya di bahu Rio. Dan kau, nak Rio, kau telah membuktikannya. Kau telah melewati ujian terbesar kami dengan gemilang. Rio akhirnya menoleh pada Clara. Tatapannya kini bukan lagi kosong, melainkan penuh pertanyaan, kepedihan, dan keraguan yang mendalam. Kenapa, Miss Clara? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa harus seperti ini? Kenapa harus ada sandiwara? Kamu tidak percaya padaku? Suaranya pelan, namun mengandung beban pengkhianatan yang berat, menusuk Clara hingga ke relung jiwanya. Clara merasakan perih yang teramat sangat melihat ekspresi Rio. Ia meraih tangan Rio kembali. Kali ini Rio tidak menepisnya, meskipun tangannya masih terasa kaku dan dingin. Aku minta maaf. Rio, maafkan aku karena harus merahasiakannya. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melakukannya. Ayahku ingin aku yakin bahwa orang yang mencintaiku benar-benar tulus, bukan karena latar belakang keluargaku. Air mata mengalir deras di pipi Clara, bukan lagi air mata kebahagiaan dari ijab kabul, melainkan air mata rasa bersalah, penyesalan,
dan juga ketakutan akan kehilangan Rio. Aku tahu ini salah. Aku tahu aku menyakitimu, tapi percayalah, perasaanku padamu itu nyata. Sangat nyata, lebih dari apapun. Aku mencintaimu, Rio, bukan siapa aku di luar penyamaran ini. Momen itu adalah titik balik. Masjid yang tadinya dipenuhi kebahagiaan dan haru, kini diselimuti ketegangan emosional yang menyakitkan. Rio harus memilih. Apakah ia akan membiarkan rasa dikhianati menghancurkan cinta yang telah ia perjuangkan dengan segenap jiwa? Ataukah ia akan memahami alasan di balik penyamaran Clara dan melihat ketulusan yang selama ini Clara tunjukkan, terlepas dari segala drama? Sementara itu, Bu Sumi, dengan segala rasa malunya yang membakar, mulai merangkai rencana baru di benaknya, siap beradaptasi dengan kenyataan baru ini, sebuah kenyataan yang jauh lebih menguntungkan dari mimpi terliarnya. Suasana di masjid masih tegang, diselimuti keheningan yang menyesakan setelah pengungkapan identitas Clara. Rio masih berdiri kaku, matanya lekat pada Clara, mencari jawaban di balik mata yang kini berkaca-kaca itu. Ada badai emosi yang bergejolak di dalam dirinya. Keterkejutan, rasa dikhianati, namun juga secercah pemahaman. Bu Sumi, di sisi lain, masih dalam mode syok campur perhitungan. Sesekali melirik Surya Atmaja dengan tatapan takjub yang dipaksakan, seolah mencoba mengukur kekayaan di hadapannya. Clara tahu, ini adalah momen krusial. Ia harus menjelaskan semuanya kepada Rio, sejelas dan setulus mungkin. Ia tidak ingin ada keraguan yang tersisa di hati pria yang baru saja ia nikahi. Ia meraih kedua tangan Rio, menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan ketulusan yang ia rasakan melalui sentuhan. Rio, maafkan aku, Clara memulai, suaranya bergetar menahan tangis yang kini mulai pecah. Setetes air mata jatuh membasahi punggung tangan Rio. Aku tahu ini sangat mengejutkan dan mungkin terasa seperti pengkhianatan. Aku melakukannya bukan untuk mempermainkanmu, apalagi meremehkanmu. Justru sebaliknya. Ayahku, dia ingin aku menemukan cinta sejati, bukan cinta yang didasari harta dan nama besar keluarga kami. Dia pernah melihat banyak orang mendekatiku hanya karena statusku, dan dia ingin aku terlindungi dari hal itu. Clara menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, namun air mata terus mengalir. Dia ingin aku hidup sederhana selama beberapa waktu, sebagai Anissa, untuk melihat siapa yang akan mencintaiku apa adanya. Siapa yang akan melihat diriku yang sesungguhnya, bukan label pewaris Atmaja Group. Dan kamu, Rio, kamu adalah orangnya. Kamu mencintaiku saat aku tidak punya apa-apa, saat aku diremehkan, saat ibumu terang-terangan tidak menyukaiku karena statusku yang rendah. Ia menatap Rio lurus di mata, memohon pengertian. Tatapannya penuh penyesalan namun juga keyakinan. Setiap sindiran ibumu, setiap kali dia mencoba menjodohkanmu dengan Sandra, setiap kali dia meremehkanku di depan teman-temannya, itu semua adalah ujian. Ujian untuk melihat apakah cintamu tulus. Apakah kamu akan bertahan melewati tekanan sosial dan materi. Dan kamu, Rio, kamu berhasil melewatinya dengan sempurna. Kamu tidak pernah goyah. Kamu selalu membela aku, selalu memegang tanganku, selalu mengatakan bahwa kamu mencintaiku apa adanya, tanpa syarat. Clara kini terisak. Suaranya tercekat. Aku tahu ini salah karena merahasiakannya. Aku tahu itu melukai hatimu. Tapi aku tidak ingin kamu merasa seperti aku membelimu dengan hartaku. Aku tidak ingin kamu merasa rendah diri karena perbandingan itu. Aku ingin kita setara, Rio, dalam cinta dan hati. Tidak peduli berapa banyak nol di rekening bank, kita tetap setara. Aku mencintaimu, Rio. Sangat mencintaimu, lebih dari segalanya. Rio mendengarkan setiap kata Clara. Awalnya, ada kekecewaan dan rasa sakit yang dalam menguasai dirinya. Namun, seiring Clara menjelaskan, Rio mulai melihat gambaran yang lebih besar. Ia mengingat kembali semua detail kecil. Bagaimana Clara tetap sederhana meski kini ia tahu Clara mampu hidup dalam kemewahan. Bagaimana Clara tidak pernah sekalipun membantah ibunya dengan uang atau menunjukkan kekayaannya. Bagaimana ia, Rio, selalu merasa dicintai apa adanya oleh Anissa, tanpa pernah merasa direndahkan. Ia ingat setiap tatapan tulus, setiap senyum manis yang Anissa berikan padanya. Perlahan, rasa sakit karena dikhianati mulai memudar, digantikan oleh pemahaman yang mendalam dan kekaguman yang luar biasa. Ia melihat air mata tulus di mata Clara,
mendengar kejujuran dalam setiap patahan suaranya. Ia melihat bagaimana Clara juga terluka karena harus merahasiakannya. "Jadi semua itu adalah ujian?" tanya Rio pelan, lebih kepada dirinya sendiri, mencoba mencerna fakta yang begitu besar ini. "Dan kamu rela melalui semua itu, menanggung semua sindiran itu, demi aku? Demi cinta kita?" Clara mengangguk lemah. Air mata masih membasahi pipinya. "Demi kita, Rio. Agar kita tahu cinta kita ini nyata." Rio menarik napas panjang. Ia menatap ayah Clara, Surya Atmadja, yang mengangguk samar, seolah memberikan restu atas keputusannya. Kemudian ia kembali menatap Clara. Sebuah senyum tipis, namun tulus dan penuh kelegaan, akhirnya mengembang di bibirnya. Rio mengangkat tangan Clara, memandang cincin perak sederhana di jari manisnya, cincin yang kini terasa lebih berharga dan penuh makna karena telah melewati ujian ini, lalu mengecupnya lembut. "Bodohnya aku," bisik Rio. Kali ini ada nada kelegaan dan penerimaan yang hangat. "Aku memang sempat merasa dibohongi. Tapi, aku mengerti, Clara. Aku mengerti kenapa kamu melakukannya. Dan kamu benar, aku mencintaimu, apa adanya. Bukan karena kamu Clara Atmadja, pewaris siapapun. Tapi karena kamu Anissa, yang dulu kutemui di trotoar itu, yang membuatku jatuh cinta pada pandangan pertama." Rio mendekap Clara erat, mencium keningnya dengan penuh kasih sayang. Air mata bahagia kini mengalir dari mata Rio, bukan karena keterkejutan harta, melainkan karena cinta yang tulus dan rasa syukur. Rasa sakit karena pengkhianatan di hatinya menghilang, digantikan oleh cinta yang semakin kuat, semakin dalam, dan semakin kokoh. Di tengah pelukan mereka, Bu Sumi yang sedari tadi menguping setiap kata, dengan cepat mendekat. Menyelinap di antara kerumunan. Wajahnya kini berseri-seri, senyum lebar selebar mungkin menghiasi bibirnya, seolah semua ketegangan sebelumnya tidak pernah terjadi. Ia bahkan tampak lupa dengan rasa malunya. "Nak Rio, Nak Clara, ya ampun, kenapa tidak bilang dari dulu? Kan ibu jadi bisa menyiapkan pesta yang lebih meriah dan mewah." Bu Sumi berkata dengan nada riang, antusiasme yang berlebihan terpancar jelas. Ia mencoba memeluk Clara, namun Clara masih dalam dekapan Rio. "Ya ampun, Nak Rio, kamu ini beruntung sekali. Ibu bangga sekali punya menantu seperti Nak Clara. Cantik, cerdas, dan kaya raya. Ayo, Nak Clara, ibu akan menyiapkan pesta resepsi termegah untukmu." Reaksi Bu Sumi yang berubah 180 derajat itu membuat Rio dan Clara saling pandang. Sebuah senyum tipis terukir di wajah mereka. Mereka tahu, ujian yang sebenarnya baru saja dimulai. Ujian menghadapi Bu Sumi yang kini akan berubah dari menolak menjadi sangat menerima karena harta yang terkuak. Namun, dengan Rio di sisinya, dengan cinta mereka yang telah teruji, Clara merasa siap menghadapi apapun yang akan datang. Setelah pengungkapan identitas Clara yang mengejutkan di masjid, suasana berubah drastis, terutama bagi Bu Sumi. Rasa malu yang memuncak seketika berganti menjadi euforia yang tak terkendali, bahkan sedikit berlebihan. Ia segera mengambil alih kendali penuh atas segala urusan pernikahan, mengabaikan protes lembut Rio dan senyum maklum Clara yang sebenarnya sudah sepakat untuk pernikahan sederhana. Bu Sumi bersikeras untuk mengadakan resepsi mewah dan megah, layak bagi seorang menantu pewaris Atmadja Group yang ia banggakan. "Kita harus mengadakan resepsi yang pantas, Rio, yang bisa ibu banggakan di depan semua orang. Ini adalah kesempatan kita untuk menunjukkan siapa kita sekarang," pekik Bu Sumi, mengabaikan Rio yang masih menginginkan kesederhanaan. "Ini bukan lagi soal uang, Rio, ini soal gengsi dan martabat keluarga kita." Surya Atmadja, ayah Clara, yang memahami keinginan putrinya untuk hidup sederhana dan tidak terlalu menonjolkan diri, awalnya menolak gagasan resepsi mewah ini. Namun, ia juga tahu pentingnya menjaga nama baik keluarga besar Atmadja dan menghormati tradisi sosial. Dengan bijaksana, ia akhirnya setuju untuk membiayai resepsi besar. Namun dengan syarat Rio dan Clara tetap bisa menentukan detail-detail penting yang mencerminkan keinginan mereka, terutama dalam hal daftar tamu dan konsep acara yang tidak terlalu show-off. 2 bulan kemudian, Grand Ballroom salah satu hotel bintang 5 milik Atmadja Group disulap menjadi sebuah negeri dongeng yang memukau. Dekorasi bunga-bunga segar impor yang mewah, lampu kristal berkilauan dari langit-langit yang tinggi, dan hidangan catering kelas atas yang disajikan oleh koki-koki terbaik memenuhi seluruh ruangan.
Suasana terasa sangat hidup dan gemerlap. Tamu-tamu undangan berdatangan dari berbagai kalangan. Kolega bisnis penting Surya Atmadja, relasi penting dari Atmadja Group, para sosialita ibu kota, pejabat pemerintah, serta teman-teman dekat Rio dan Clara yang kini juga tercengang dengan transformasi Anissa. Bu Sumi tampak sangat menikmati perannya sebagai tuan rumah, menyambut setiap tamu dengan senyum lebar dan penuh kebanggaan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Tak henti-hentinya memperkenalkan Clara sebagai menantu saya, pewaris Atmadja Group, calon CEO. Ini menantu saya, Clara. Anak dari Bapak Surya Atmadja, pemilik Atmadja Group yang terkenal itu loh. Bu Sumi berulang kali mengucapkan kalimat itu dengan bangga. Suaranya nyaris berteriak, menunjukkan kebahagiaan dan euforia yang meluap-luap. Ia mengenakan kebaya brokat mewah berwarna keemasan dengan perhiasan berlian asli yang dipinjamkan Clara, tampak sangat kontras dengan penampilannya saat pertama kali bertemu Anissa yang lusuh. Sandra, yang juga diundang oleh Bu Sumi atas desakan Rio agar tidak ada keraguan, tampak datang dengan wajah masam dan sesekali mencuri pandang ke arah Rio dan Clara, menyaksikan kebahagiaan mereka dari kejauhan dengan tatapan iri. Rio, mengenakan jas pengantin rancangan desainer lokal yang elegan, tampak gagah dan berwibawa di samping Clara yang anggun dengan gaun rancangan desainer ternama dunia. Senyumnya lebar, memancarkan kebahagiaan yang tulus, namun matanya masih sesekali menatap Clara dengan campuran cinta, kelegaan, dan sedikit geli melihat perubahan drastis pada ibunya yang kini jauh lebih ramah. Akhirnya kita di sini, Nis, bisik Rio, memegang tangan Clara erat saat mereka menyalami tamu di pelaminan. Ia masih memanggilnya Anissa dalam momen-momen intim mereka, sebuah panggilan yang menyimpan kenangan manis tentang awal mula cinta mereka. Clara tersenyum, hatinya dipenuhi kebahagiaan yang tulus dan rasa syukur. Ya, Rio. Dan ini baru permulaan dari petualangan kita. Meski resepsi ini jauh dari kesederhanaan yang ia bayangkan sebagai Anissa, Clara merasa puas. Ia telah membuktikan pada dirinya sendiri dan pada ayahnya bahwa Rio mencintainya apa adanya. Rio tidak tergoda harta. Ia mencintai Clara Paramita Atmadja sama seperti ia mencintai Anissa Putri, gadis sederhana yang ia temui di trotoar. Rio telah melewati ujian terbesar dalam hidupnya dengan kepala tegak. Setelah resepsi yang meriah itu, kehidupan baru mereka dimulai. Rio tetap bekerja sebagai arsitek di perusahaan kecilnya, menolak dengan sopan tawaran pekerjaan mewah di Atmadja Group yang diajukan oleh Surya Atmadja. Ia ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri dan membangun karirnya sendiri, tanpa bergantung pada kekayaan istrinya. Clara, di sisi lain, mulai mengambil peran aktif di perusahaan ayahnya, belajar seluk-beluk bisnis keluarga. Namun, ia tetap menyempatkan diri untuk mengerjakan beberapa proyek desain grafis lepas dari klien lama, menjaga koneksi dengan identitas Anissa yang telah mengajarkannya banyak hal. Mereka sepakat untuk tetap tinggal di rumah Rio yang sederhana, meskipun Surya Atmadja telah menawarkan apartemen mewah atau rumah besar. Rio ingin membuktikan bahwa ia bisa mandiri, sementara Clara ingin menjaga esensi dari penyamarannya, hidup sederhana dan fokus pada nilai-nilai yang lebih penting dari sekadar materi. Bu Sumi, tentu saja, tidak pernah berhenti mengoceh tentang kemewahan yang seharusnya bisa mereka nikmati, tentang liburan ke luar negeri, atau mobil baru. Namun, kini nada bicaranya jauh lebih lunak, penuh kasih sayang yang mendadak muncul, dan tanpa sedikit pun sindiran merendahkan. Ia sering berkunjung, membawa makanan kesukaan Rio dan Clara, dan tak segan meminta Rio atau Clara untuk membelikannya barang-barang mewah atau mengantar dia ke tempat arisan dengan mobil mewah. Rio dan Clara hanya tersenyum maklum dan sesekali mengabulkan permintaan itu. Mereka tahu, Bu Sumi tidak akan pernah berubah sepenuhnya. Tapi mereka juga belajar untuk menerima dan menghadapinya dengan bijak, dengan batas-batas yang jelas. Kehidupan pernikahan mereka tidaklah mudah. Ada adaptasi besar antara dua dunia yang berbeda. Ada perbedaan gaya hidup yang kadang memicu perdebatan kecil, dan tentu saja, ada intervensi dari Bu Sumi yang kini jauh lebih positif, namun tetap posesif. Namun, fondasi cinta dan ketulusan yang teruji telah membuat mereka kuat. Rio dan Clara, kini sebagai pasangan suami istri yang sesungguhnya, siap menghadapi segala tantangan di masa depan, bersama-sama. Mereka telah menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan cinta yang sejati, di tengah gemerlap dunia yang penuh dengan tipu daya harta dan status.